Sekte Pedang Pelangi Jatuh adalah sekte besar di Tianzhu. Meskipun bukan sekte papan atas, sekte ini tetap sangat terkenal. Khususnya, wilayah spiritual kecil Sekte Pedang Pelangi Jatuh terkenal di seluruh Tianzhu. Beberapa keluarga berpengaruh mengirim murid-murid mereka yang paling berbakat ke Sekte Pedang Pelangi Jatuh karena alam roh kecil sangat terkenal. Sekte Pedang Pelangi Jatuh memiliki puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya. Jauh di dalam sekte, terdapat puncak utama, tempat tetua agung, murid inti, murid sejati, dan berbagai guru puncak bersemayam. Murid-murid inti juga memiliki gua-gua mereka sendiri, tetapi gua-gua ini terletak di perimeter luar, dengan banyak murid inti berbagi satu puncak. Sedangkan murid-murid luar, mereka terbatas pada tepi terluar sekte. Namun, wilayah paling makmur dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh juga merupakan batas terluar ini. Tidak hanya para kultivator dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh yang sering mengunjungi tempat ini, tetapi beberapa keluarga dan sekte kecil di sekitarnya juga lebih suka berdagang di sini. Seiring waktu, tempat ini berkembang menjadi kota pasar yang besar, hampir seperti kota. Suasana ramai kota pasar ini bahkan melampaui suasana kota Luoling. Namun, tempat terbesar di dalam Sekte Pedang Pelangi Jatuh adalah Batu Pedang Pelangi Jatuh. Ya, itu hanya sebuah batu. Namun, batu ini bahkan lebih besar daripada alun-alun besar. Semua kompetisi bela diri, pertemuan para kultivator, dan acara perekrutan murid Sekte Pedang Pelangi Jatuh diadakan di atas batu ini. Oleh karena itu, meskipun disebut Batu Pedang Pelangi Jatuh, batu ini juga merupakan batu persegi dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Batu sebesar itu Ning Cheng, yang sudah mencapai batas luar Sekte Pedang Pelangi Jatuh, bertanya dengan bingung setelah mendengar penjelasan Liang Kexin. Benar, jadi pemilihan murid untuk Sekte Pedang Pelangi Jatuh kali ini pasti akan dilakukan di Batu Pedang Pelangi Jatuh, jawab Liang Kexin. Ia dan Ning Cheng telah berbicara sejak lama, dan ia sepenuhnya yakin bahwa Ning Cheng adalah orang yang berasal dari latar belakang yang tidak jelas dan tidak mengerti banyak hal dasar. Ia baru memahaminya setelah mendengarkan penjelasannya. Jadi, Batu Pedang Pelangi Jatuh pastilah simbol Sekte Pedang Pelangi Jatuh, kata Ning Cheng. Menurutnya, karena Sekte Pedang Pelangi Jatuh memiliki Batu Pedang Pelangi Jatuh yang begitu besar, simbol sekte tersebut pastilah batu ini. Liang Kexin langsung membantahnya, dengan berkata, bukan, simbol sejati Sekte Pedang Pelangi Jatuh bukanlah batu ini, melainkan puncak pedang pelangi jatuh. Di puncak-puncak pedang pelangi jatuh, terdapat sebuah pedang panjang. Pedang ini disebut Pedang Pelangi Jatuh Abadi, dan konon pedang ini adalah harta karun sejati Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Pedang ini menekan kekayaan Sekte Pedang Pelangi Jatuh, dan tak seorang pun boleh menyentuhnya. Di kota pasar yang luas di sekitar Sekte Pedang Pelangi Jatuh, area di depan kantor murid urusan luar negeri sekte itu penuh sesak. Ning Cheng dan Liang Kexin tiba di sana, tetapi setelah mencoba sekian lama, mereka tetap tidak bisa masuk. Saudari Liang, kalau begini terus, seleksi murid akan dimulai 3 hari lagi, dan kita bahkan tidak akan sempat mendaftar. Kita harus memikirkan sesuatu. Ning Cheng menarik Liang Kexin ke samping. Liang Kexin berkata tanpa daya, mendesak di sini selama 3 hari seharusnya cukup untuk mendaftar, kan? Ning Cheng menggelengkan kepalanya. Orang lain bisa. Kita tidak bisa. Jangan lupakan apa yang telah kita lakukan. Kita sama sekali tidak bisa tinggal lama di sini. Tunggu sebentar, aku melihat seseorang yang kukenal. Sambil berbicara, Ning Cheng mempercepat langkahnya dan menyusul seorang gadis bergaun biru muda. Kakak senior Han Rui, kebetulan sekali aku bisa bertemu denganmu di sini. Wanita bergaun biru itu awalnya terkejut, tetapi ia segera pulih. Sebelum ia sempat menjawab pertanyaan Ning Cheng, seorang pemuda yang berdiri di sampingnya bertanya, Saudari Han Rui, siapa ini aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Wanita bergaun biru itu tersenyum tipis dan berkata, dia teman Fu Xiaomei. Kami bertemu di Fuling Manor. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Ning Cheng dan bertanya, kenapa kamu di sini bukankah kamu bersama kakak senior Xiaomei ngomong-ngomong, aku masih belum tahu namamu. Jadi, banci itu. Pria muda itu menyeringai dan berkata dengan suara rendah. Adik perempuannya, Han Rui, terlalu santai dia bahkan tidak tahu nama pria itu, yang jelas menunjukkan bahwa mereka baru bertemu sekali. Ning Cheng melirik pemuda itu seorang kultivator Nas Chen Sol tingkat 5, tak heran ia begitu arogan. Hal itu juga menunjukkan betapa kuatnya sekte-sekte besar ini bahkan mereka yang datang dengan santai pun adalah kultivator Nas Chen Sol. Bagaimana mungkin kultivator nakal dan sekte kecil bisa bertahan? Oh, nama saya Ning Cheng. Saya di sini untuk mengikuti seleksi murid Sekte Pedang Luohong. Ini teman saya Liang Kexin,
yang juga ikut seleksi murid Sekte Pedang Luohong. Mungkin kita akan segera menjadi sesama murid, jawab Ning Cheng, sama sekali mengabaikan pemuda di sebelahnya, apalagi berinisiatif untuk menyapanya. Halo, nama saya Sun Hanrui, dan saya murid Sekte Pedang Luohong. Selamat datang. Sun Hanrui menyapa Liang Kexin dengan sangat sopan. Meskipun dia tidak terlalu mengenal Ning Cheng, dia tahu persis orang seperti apa Ning Cheng. Jangan meremehkannya hanya karena dia hanya berada di level kultivasi cairan mendalam, bahkan jika itu Fu Shengnan, dia akan berani menutup pintu dan menyuruhnya pergi. Mendengar Ning Cheng dan Liang Kexin datang untuk mengikuti seleksi murid sekte, pemuda itu tiba-tiba terkekeh. Kau berteman dengan gadis feminin itu dengan harapan dia akan membantumu, kan kenapa kau di sini untuk seleksi murid sekarang? Ning Cheng mengangkat alisnya. Dia sama sekali tidak mengenali pemuda ini, jadi kenapa dia ribut-ribut seperti itu? Sun Hanrui sangat memahami temperamen Ning Cheng, jadi dia segera menghentikan pemuda itu dan berkata dari depan, Saudara Ning, apakah ada yang bisa saya bantu? Dia tahu bahwa Ning Cheng menghentikannya bukan sekadar sapaan biasa, dia pasti membutuhkan bantuan Ning Cheng untuk sesuatu, itulah sebabnya dia menghentikannya. Sun Hanrui ini sangat pengertian. Mengetahui bahwa ia perlu menemuinya untuk sesuatu, Ning Cheng segera menggenggam tangannya dan berkata tanpa basa-basi, aku dan adik Liang datang agak terlambat. Sulit untuk mendaftar sekarang, jadi. Saya mengerti, tentu saja tidak masalah. Setelah mengatakan itu, Sun Hanrui berkata kepada kultivator pria di sebelahnya, Kakak senior Wen, saya ada urusan. Silakan pergi dulu, saya akan segera ke sana. Pemuda itu sedikit mengernyit, lalu berkata lembut, Adik Hanrui, hanya 2 kultivator cairan mendalam yang mendaftar. Suruh saja mereka mengambil kartu identitasku. Kenapa kau harus pergi sendiri? Setelah berkata demikian, pemuda itu mengeluarkan sebuah token giok yang sangat indah. Ambil token giokku untuk mendaftar. Setelah mendaftar, suruh pengurus mengantarkannya ke guaku. Melihat Sun Hanrui tampaknya tidak hanya mengikuti arus dengan Ning Cheng, pemuda itu tidak melanjutkan ucapannya yang tidak menyenangkan. Ia malah mengeluarkan liontin gioknya. Ning Cheng bahkan tidak melirik liontin giok itu. Jika Sun Hanrui tidak mau membantunya, ya sudahlah. Sun Hanrui jelas tahu temperamen Ning Cheng, dan segera berkata, Shengnan adalah temanku, dan kakak Ning adalah teman Xiao Mei, kakak Shengnan. Aku harus membantu. Aku akan pergi sendiri. Terima kasih, kakak senior Wen. Setelah berbicara, Sun Hanrui tersenyum manis pada pemuda itu dan mengambil inisiatif untuk memimpin Ning Cheng dan Liang Kexin ke kantor murid urusan luar negeri yang penuh sesak. Ekspresi kakak senior Wen agak tidak menyenangkan. Untungnya, dia tidak tahu kalau Ning Cheng dan Fu Shengnan hampir bertengkar. Kalau dia tahu, aku penasaran seperti apa ekspresinya nanti. Seperti yang diduga, memiliki koneksi membuat segalanya lebih mudah. Sun Hanrui jelas memiliki pengaruh yang cukup besar, ia tidak perlu mengantre sama sekali dan langsung masuk ke kamar di lantai atas. Begitu ia masuk, seorang kepala pelayan yang tampak malas berdiri dan membungkuk untuk menyambutnya. Hanya dalam beberapa menit, Ning Cheng dan Liang Kexin menerima nomor kompetisi dan salinan aturan pemilihan murid. Seleksi murid Sekte Pedang Pelangi Jatuh kali ini dibagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah seleksi berdasarkan bakat akar spiritual, yang tidak mempertimbangkan tingkat kultivasi. Selama seseorang berusia di bawah 30 tahun, semakin baik akar spiritualnya, semakin besar peluang untuk menjadi murid inti, bahkan murid inti atau murid sejati Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Kategori kedua terdiri dari murid-murid dengan bakat akar spiritual yang buruk tetapi kekuatan yang luar biasa. Murid-murid ini harus berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, mereka harus berada di bawah tingkat kultivasi inti mendalam dan berusia di bawah 50 tahun. Perlakuan terhadap para kultivator yang bergabung dengan Sekte Pedang Pelangi Jatuh dengan cara ini agak lebih buruk daripada mereka yang bergabung dalam kategori pertama. Mereka sebagian besar dilatih sebagai umpan meriam bagi Sekte Pedang Pelangi Jatuh dan juga bertanggung jawab atas beberapa industrinya. Di saat yang sama, mereka yang tereliminasi dalam kategori pertama masih dapat berpartisipasi dalam seleksi kategori kedua. Ning Cheng dan Liang Kexin sama-sama mendaftar untuk kategori kedua. Ning Cheng tahu akar spiritualnya lemah, dan itu bisa berubah kapan saja. Kategori kedua, yaitu murid batin, tidak mengharuskan pengujian akar spiritual mereka, yang merupakan hal terbaik bagi Ning Cheng. Terima kasih banyak atas bantuanmu, kakak senior Sun. Meskipun kemampuanku terbatas, aku pasti tidak akan menolak untuk membantumu jika kau membutuhkannya di masa depan, kata Ning Cheng penuh terima kasih setelah mengikuti Sun Hanrui keluar dari gedung pendaftaran.
Sun Han jelas tidak terlalu menghiraukan kata-kata Ning Cheng. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Saudara Ning. Saya ada urusan lain, jadi saya pergi dulu. Saya tinggal di puncak Ruiyun. Jika Saudara Ning butuh sesuatu, silakan datang menemui saya." Ning Cheng tidak akan pernah mencari Sun Han Rui jika dia bertemu Fu Shengnan, mereka mungkin akan saling bertarung. Kakak senior Sun ini orang baik, dia pasti murid inti Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Aku tak pernah menyangka kau kenal murid inti, kata Liang Kexin sambil mendesah setelah Sun Han Rui pergi. Setelah menyaksikan kemampuan Ning Cheng, ia merasa Ning Cheng pantas berteman dengan Sun Han Rui. Dengan kemampuan Ning Cheng, tak heran jika Ning Cheng berteman dengannya. Ning Cheng tetap tidak berkomitmen. Ia tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Sun Han Rui. Kalau tidak, mengingat ia baru bertemu Sun Han Rui sekali dan hubungannya dengan Fu Shengnan masih renggang, ia tidak akan pernah berinisiatif meminta bantuan Sun Han Rui. Mari kita cari tempat untuk beristirahat selama 2 hari, dan usahakan untuk tidak menunjukkan wajah kita selama 2 hari ini. Liang Kexin juga tahu bahwa saat ini, tidak disarankan bagi mereka untuk berlama-lama di luar. Tunggu sebentar, Ning Cheng tiba-tiba menatap kosong ke arah poster besar yang tertempel tak jauh darinya, ekspresinya terus berubah. Apa yang terjadi? Liang Kexin bertanya cepat. Ning Cheng menunjuk poster besar itu dan berkata, ada lelang di pasar Sekte Pedang Lohong malam ini, dan ada sesuatu yang aku inginkan di sana. Saat berbicara, jantung Ning Cheng berdebar kencang. Ia melihat selembar batu giok di poster yang mencantumkan kemungkinan lokasi kemunculan sumsum 9 yin inti bumi. Meskipun bukan penjualan langsung sumsum 9 yin inti bumi, penyebutannya saja sudah cukup membuatnya terharu. Itu adalah salah satu dari 2 ramuan spiritual yang menentukan apakah ia bisa kembali ke bumi. Lelang malam ini cukup besar, seharusnya ada beberapa orang dengan tingkat kultivasi tinggi yang ikut. Kalau yang dibeli biasa saja, tidak masalah, tapi kalau barangnya berharga, pergi seperti ini mungkin bukan ide bagus, kata Liang Kexin kepada Ning Cheng dengan sedikit khawatir setelah keduanya menemukan penginapan. Ning Cheng mengusap dahinya. Aku tahu, tapi masalah ini terlalu penting bagiku. Aku akan menyamar dan melanjutkannya. Ning Cheng tahu betul bahwa meskipun ia menyamar, ia hanya bisa menipu beberapa kultivator Nas Chen Sol. Begitu ia bertemu seorang kultivator di atas alam pembentuk ilahi, penyamarannya tidak akan berguna. Meskipun Lan Su memberinya topeng, kualitasnya tidak terlalu bagus. Liang Kexin tersenyum tipis, mengeluarkan sebuah pil, dan menyerahkannya kepada Ning Cheng, sambil berkata, ini pil pengubah bentuk. Pil ini tidak hanya dapat mengubah penampilanmu untuk sementara, tetapi juga auramu. Setelah kau meminum pil pengubah bentuk, kau dapat menyamar, dan bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir pun mungkin tidak dapat mengenalimu. Ning Cheng sangat gembira dan segera meminum pil itu. Ia lalu berseru kaget, pil tingkat 7 benda ini terlalu berharga. Ning Cheng adalah seorang ahli alkimia, tetapi dia bahkan tidak bisa memurnikan pil level 5, apalagi pil level 7. Karena kita berteman, tentu saja kita harus saling membantu. Aku menemukan rerun dewa, dan pil ini berasal dari sana. Lagi pula, kau bahkan bersedia memberiku ginseng api yang murni tingkat 9, jadi apa gunanya pil tingkat 7 namun, pil ini hanya bertahan maksimal 12 jam. Setelah itu, efeknya akan hilang secara otomatis, jawab Liang Kexin dengan sungguh-sungguh. Baiklah, terima kasih banyak, Suster Junior Liang. Ning Cheng menyimpan pil itu, tahu bahwa itu akan berguna baginya. Lelang Tiangang adalah salah satu dari 3 balai lelang utama di area pasar luar Sekte Pedang Lohong. Lelang berskala besar merupakan hal yang biasa. Di area penerimaan lelang, berbagai macam barang dilelang setiap hari. Tentu saja, barang yang dititipkan untuk dilelang di lelang Tiangang tidak boleh terlalu rendah nilainya. Jika terlalu rendah, pengirim barang bahkan tidak memenuhi syarat untuk hadir. Penitipan barang ke lelang Tiangang memerlukan catatan terperinci dan bola kristal sebagai hadiah kepada pengirim barang. Jika terjadi pelanggaran kontrak sepihak selama lelang, pengirim barang dapat dengan mudah menyalin dan mendistribusikan bola kristal tersebut. Oleh karena itu, 3 balai lelang utama di sekitar Sekte Pedang Lohong selalu memiliki reputasi yang sangat baik. Selain itu, dengan banyaknya kultivator yang datang dan pergi di pasar Lohong, ketiga balai lelang utama ini semakin berkembang, bahkan memiliki cabang di beberapa kota lain. Lelang hari ini tidak dianggap sebagai acara besar bagi Tiangang Auktion. Paling-paling, ini adalah lelang berskala menengah hingga besar, yang diadakan Tiangang Auktion sekali atau 2 kali sebulan. Aku punya sesuatu untuk dilelang, dan aku ingin menjualnya malam ini, kata Ning Cheng langsung sambil berjalan memasuki area penerimaan lelang. Saat itu,
Ia sudah menyamar sebagai pria parubaya berwajah gelap dan meminum pil pengubah bentuk. Seorang kultivator di alam Yuan Hun tingkat kedua melihat bahwa Ning Cheng baru berada di alam Suanya tingkat ketiga dan tetap duduk tanpa bergerak, tetapi ia sedikit mengernyit. Lelang malam ini akan dimulai 1 jam lagi. Barang titipanmu baru akan dilelang di akhir bulan. Ning Cheng tidak membantah. Ia hanya mengeluarkan 2 botol giok dan meletakkannya di atas meja, sambil berkata, ini 2 botol embun roh pembersih. Jika lelang Tiangang bersedia melelangnya malam ini, kita bisa menitipkannya di sini. Jika mereka tidak setuju, aku akan pergi ke pelelangan lain. Setelah mengatakan ini, aura Ning Cheng langsung melonjak, dan gelombang indera ilahi yang kuat berdesir, mengejutkan kultivator Naschen Sol tingkat kedua. Orang ini jelas bukan kultivator cairan mendalam, setidaknya dia seorang kultivator Naschen Sol, dan dia telah menyembunyikan tingkat kultivasinya. Namun, yang paling mengejutkannya bukanlah tingkat kultivasi Ning Cheng yang disembunyikan, melainkan barang yang dititipkan Ning Cheng untuk dilelang. Sekalipun Ning Cheng adalah seorang kultivator Naschen Sol, ia seharusnya tidak bersikap sombong di lelang geng surgawi. Namun, jika yang dibawa Ning Cheng benar-benar embun roh pembersih, maka itu pasti barang yang berharga. Kelangkaan dan berharganya embun roh pembersih saja sudah cukup untuk meyakinkan lelang geng surgawi untuk menyetujui permintaan Ning Cheng. Embun roh pembersih kultivator jiwa baru lahir itu segera mengambil salah satu botol giok, membukanya, dan mengamatinya sekilas dengan indera ilahinya sebelum berseru lagi, ini benar-benar embun roh pembersih. Kalau kamu tidak bisa mengambil keputusan, kamu bisa bertanya pada orang lain. Aku akan menunggu di sini, kata Ning Cheng dengan tenang. Ning Cheng awalnya berniat menjual esensi alam liar eksotis, tetapi mengingat ia mungkin perlu memurnikan tombak di masa depan, dan bahwa ini adalah material yang berharga, ia mengurungkan niatnya. Ia juga memiliki terlalu banyak embun roh pembersih, menjual sekitar selusin barel tidak akan menjadi masalah. Aku bisa memutuskan. Kultivator Naschen Sol meletakkan botol giok di tangannya dan berkata kepada Ning Cheng dengan sangat serius, 2 botol embun roh pembersih ini sangat berharga, dan jumlahnya cukup banyak. Namun, balai lelang kami akan mengambil komisi 15%. Tentu, tapi aku punya satu syarat, aku harus menghadiri lelang malam ini dan meminta kotak pribadi. Ning Cheng langsung setuju baginya, itu hanya masalah mengumpulkan pajak. Tentu saja, tidak masalah. Melihat keterus-terangan Ning Cheng, kultivator Yuan Hun menjadi jauh lebih sopan. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan token giok masuk dan menyerahkannya kepada Ning Cheng, kamarmu nomor 178. Kamu bisa masuk ke kamar ini dengan token giok ini. Setelah menerima token giok dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, Ning Cheng berpikir sejenak lalu bertanya, permisi, berapa harga sebotol cleansing dew? Setelah berpikir sejenak, kultivator Yuan Hun itu berkata, dalam lelang kami, sebotol embun roh pembersih bisa terjual setidaknya 80 hingga 1 juta batu roh. Sangat sedikit, ulang Ning Cheng dengan heran. Saat ini ia memiliki 13 juta batu roh, dan alasan ia melelang embun roh pembersih adalah untuk mengumpulkan batu roh guna membeli keberadaan sumsum inti bumi 9 yin. Ia tidak menyangka 2 botol hanya akan terjual sekitar 2 juta batu roh, yang sungguh di luar dugaannya. Kultivator Naschen Sol di meja resepsionis tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, harga ini cukup tinggi. Mengingat nilai keseluruhan barang yang dilelang malam ini, 2 botol cleansing spirit dew ini tidak tergolong sangat mahal. Namun, cleansing spirit dew sangat langka kudengar hanya ditemukan di Rules Road di Lesu. Jadi, melelang barang semacam ini cukup menguntungkan bagi balai lelang kami. Tentu saja, jika kami bertemu beberapa kultivator yang membutuhkannya secara bersamaan, harganya akan meroket, dan tidak mengherankan jika harganya mencapai beberapa juta batu roh. Ning Cheng terkejut. Awalnya ia berencana melelang barang-barang lain, tetapi setelah mendengar perkataan kultivator jiwa baru lahir, ia mengurungkan niatnya. Terlepas dari kenyataan bahwa embun roh pembersih yang dibawanya sudah cukup mencolok, kultivator itu langsung menyadari bahwa benda itu berasal dari jalan aturan Yuesu. Jika ia membawa barang berharga lainnya, niscaya ia akan menjadi target utama pengawasan. Terlebih lagi, ia tidak memiliki banyak barang berharga dibandingkan dengan beberapa kultivator kuat, ia hanya memiliki 3 atau 4. Mengetahui hal ini, Ning Cheng segera pergi. Ning Cheng memasuki lelang geng surgawi dan menemukan kamar nomor 178, hanya untuk menyadari bahwa kamarnya termasuk yang terburuk di antara kamar-kamar pribadi yang tersedia. Ning Cheng tidak terganggu lagi pula, embun roh pembersih tidak seberharga yang dibayangkannya, dan fakta bahwa mereka menawarkannya kamar pribadi sudah cukup murah hati. Aturan langit dan bumi di Tianzu lebih lengkap daripada di Lesu,
jadi harga embun roh pembersih yang lebih rendah adalah hal yang wajar. Terlebih lagi, jumlah kultivator Yuan Hun di Lesu tidak sebanding dengan yang ada di Tianzu, dan embun roh pembersih jelas lebih bermanfaat bagi kultivator tingkat rendah. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dihasilkan oleh kultivator Xuan dan manapun. Setelah memasuki ruang privat, Ning Cheng dengan hati-hati memasang beberapa formasi dan penghalang pelindung di sekelilingnya. Lelang belum dimulai, jadi Ning Cheng hanya bisa duduk di dalam ruangan dan menunggu. Setelah sebatang dupa menyala, para kultivator yang berpartisipasi dalam pelelangan mulai memasuki aula lelang. Ning Cheng melihat Sun Hanrui juga memasuki aula lelang. Bersamanya adalah kultivator pria yang sama di alam jiwa Yuan tingkat kelima yang telah mengejek Fu Xiaomei karena dianggap feminin. Dilihat dari ekspresi mereka, Ning Cheng tahu bahwa mereka pasti juga sedang membeli sesuatu yang penting. Setengah batang dupa lagi berlalu, dan seorang kultivator wanita cantik melangkah ke panggung lelang. Ia mengepalkan tangannya dan memberi hormat kepada orang-orang di sekitarnya sebelum berkata, "Terima kasih semua atas partisipasi Anda dalam lelang geng surgawi. Seperti biasa, lelang ini pasti tidak akan mengecewakan para peserta. Selain itu, ada kejutan kecil di lelang malam ini. Sesuatu yang jarang muncul sebelumnya juga akan tersedia malam ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai menjual barang pertama." Setelah kultivator wanita cantik itu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan sebuah benda seukuran buah lengkeng muncul di tangannya. Benda ini memancarkan kilau lembut seputih susu, dan energi spiritual yang kuat terpancar darinya. Bahkan indera ilahi pun akan merasa nyaman menyapunya. Ning Cheng sangat familiar dengan hal ini, ia pernah mendapatkan 7 batu roh sebelumnya, tetapi ia telah menggunakan semuanya. Ini adalah batu roh kelas atas. Umumnya, jumlah batu roh kelas atas di tambang batu roh terbatas. Tidak ada yang akan menggunakan perbandingan teoretis untuk menukar batu roh kelas atas dengan batu roh kelas atas. Benda semacam ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai batu roh sama sekali. Kalian semua pasti pernah lihat ini, betul, ini batu roh kelas atas. Saat ini saya punya 5 batu roh kelas atas, harga awalnya 100.000 batu roh kelas atas, dan setiap penawaran harus lebih tinggi minimal 5.000 batu roh. Bahkan saat kultivator wanita cantik yang memimpin pelelangan masih berbicara, Ning Cheng telah memutuskan untuk membeli 5 batu roh kelas atas. Batu roh kelas atas itu sangat penting baginya, dan ia juga berencana untuk pergi ke dasar sungai darah di masa depan. Ning Cheng telah memutuskan bahwa, apapun yang terjadi, ia tidak akan pergi ke dasar sungai darah sampai ia mendapatkan batu roh kelas atas itu. Dengan batu roh kelas atas itu, bahkan jika kerangka itu tidak dapat menepati janjinya, ia dapat pergi sendiri. 110.000, 120.000, Ning Cheng hanya berubah pikiran, dan harga batu roh kelas atas melonjak hingga 230.000. Harganya terus naik, dengan cepat mencapai 500.000. Baru saat itulah Ning Cheng menyadari bahwa harga awal 100.000 sangat jauh dari harga batu roh kelas atas. Harganya dengan cepat mendekati 1 juta batu roh, dan ketika mencapai 1 juta, jumlah penawar menurun. Lagi pula, tidak ada yang mau menggunakan batu roh berkualitas tinggi untuk budidaya. Mereka yang membelinya melakukannya sebagai tindakan pencegahan. Namun, menghabiskan banyak batu roh berkualitas tinggi untuk membeli tindakan pencegahan seperti itu sama sekali tidak sepadan. 1.100.000. Ning Cheng langsung menambahkan 100.000 ke angka 1 juta. Setelah harga batu roh kelas atas mencapai 1 juta, biasanya tidak ada yang menambahkan 100.000 lagi. Batu roh kelas atas memang berharga, tetapi juga sering terlihat di pelelangan besar dan tidak bisa dianggap langka. Meskipun Anda tidak bisa membelinya kali ini, Anda selalu bisa mencobanya lagi lain kali. Setelah Ning Cheng menambahkan 100.000 batu roh, tekadnya untuk menang terlihat jelas. Tidak ada yang mau bersaing dengan seorang kultivator yang yakin akan menang dalam hal jumlah batu roh yang dimilikinya, kecuali jika mereka memiliki batu roh lebih banyak daripada yang bisa mereka belanjakan. Benar saja, setelah Ning Cheng menambahkan 100.000, tidak ada yang menaikkan harga, dan Ning Cheng membeli 5 batu roh kelas atas. Barang kedua yang akan dilelang adalah material pemurnian, emas ibel sejati dari Void. Banyak orang tahu nilai emas ibel sejati dari Void. Ini adalah harta karun tertinggi untuk memurnikan senjata. Dapat dimurnikan menjadi emas ibel sejati dari Void atau emas ibel sejati dari Void. Bahkan tanpa pemurnian, ini adalah material berkualitas tinggi untuk memurnikan senjata secara langsung. Harga awal untuk emas ibel sejati dari Void ini adalah 500.000 batu roh berkualitas tinggi, dan setiap penawaran harus lebih tinggi setidaknya 10.000.
Setelah kultivator wanita cantik itu selesai berbicara, ia mengangkat sepotong material pemurnian seukuran kepalan tangan. Semua orang bisa merasakan energi ibel samar yang terpancar dari material itu. Ning Cheng diam-diam merasa khawatir. Jika emas ibel sejati Taiksu yang sedikit ini bisa dihargai 500.000 batu roh, maka harga jualnya pasti jauh lebih tinggi. Berapa nilai emas ibel sejati pemberian Lansu yang mampu menempa kapak ibel sejati Taiksu, bukankah seharusnya lebih dari 100 juta batu roh? Emas ibel sejati dari Void jelas lebih populer daripada batu roh bermutu tinggi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, harganya melonjak hingga 3 juta batu roh bermutu tinggi. Ning Cheng tersentak. Ia tahu ia berutang budi besar pada Lansu. Sepertinya ia tak bisa lagi sembarangan menggunakan kapak ibel sejati Taiksu. Bagaimana jika ada yang tahu kapak itu terbuat dari emas ibel sejati Taiksu? Itu seperti bertarung dengan pedang emas. Akhirnya, sepotong Taiksu True Demon Axe ini dibeli seharga 4,2 juta batu roh bermutu tinggi, membuat Ning Cheng semakin merasa bahwa Taiksu True Demon Axe ini sangat berharga. Harta karun magis yang muncul kemudian, seperti lingkaran ilusi pemburu jiwa, menara kalajengking terbang langit merah, dan jarum gelombang surgawi, masing-masing harganya melebihi 500.000 batu roh bermutu tinggi, dengan yang termahal, jarum gelombang surgawi, bahkan mencapai 1,3 juta batu roh. Di sisi lain, material dan herba spiritual jumlahnya sedikit, mungkin karena balai lelang tahu bahwa melelang herba dan material spiritual secara terpisah tidak menguntungkan. Hanya dengan mengolah herba atau material spiritual ini menjadi pil dan harta karun magis, mereka dapat dijual dengan harga tinggi. Ning Cheng hanya membeli 5 batu roh kelas atas dan tidak melakukan pembelian lagi. Apa yang akan saya filmkan sekarang adalah sesuatu yang sudah saya sebutkan sebelumnya, sesuatu yang jarang muncul sebelumnya. Kultivator wanita cantik itu mengangkat botol giok sambil berkata, "Kudengar benda semacam ini hanya muncul di jalur aturan lesu, yang juga dikenal sebagai jalur surgawi semu. Ini adalah benda luar biasa yang memungkinkan seseorang memahami aturan langit dan bumi serta memahami Dao. Kultivator yang telah terjebak di alam tertentu selama bertahun-tahun tanpa kemajuan apapun mungkin langsung mencapai terobosan setelah mendapatkan benda ini." Sebelum kultivator wanita cantik itu selesai berbicara, aula lelang menjadi agak ramai. Apapun yang dapat membantu seseorang menembus level kultivasi adalah barang kelas atas, tak diragukan lagi sebuah harta karun. Semuanya, harap diam. Banyak dari kalian sudah menebak apa yang saya bicarakan. Benar, itu Cleansing Spirit Dew. Tentu saja, Cleansing Spirit Dew tidak menjamin 100% terobosan, karena ini bukan ramuan, melainkan hanya cairan spiritual untuk pencerahan. Jika kalian merasa kemampuan pemahaman kalian bagus, silakan saja. Tentu saja, jika kalian merasa kemampuan pemahaman kalian biasa saja, membelinya akan sia-sia, lalu tunggu produk bagus kami berikutnya. Kultivator perempuan yang menjadi tuan rumah lelang sangat fasih. Hanya dengan beberapa patah kata, ia menggugah emosi semua orang. Kecuali segelintir orang, tak seorang pun merasa pemahaman mereka lebih rendah daripada yang lain. Mereka yang menghadiri lelang adalah orang-orang dengan tingkat kultivasi tertentu tanpa tingkat wawasan tertentu. Bagaimana seseorang bisa berkultivasi hingga tingkat seperti itu? Harga awal sebotol Cleansing Dew ini adalah 1 juta batu roh, dan kenaikan tawaran minimum tidak kurang dari 50.000. Ning Cheng sungguh terkejut mendengar harga yang disebutkan oleh kultivator wanita itu. Ia telah bertanya kepada pelayan Yuan Hun di meja resepsionis, yang mengatakan bahwa sebotol hanya bernilai sekitar 1 juta batu spiritual, tetapi sekarang harga awalnya adalah 1 juta, dan harga akhirnya pasti tidak akan rendah. 1.100.000, 1.200.000, 1.900.000. Ning Cheng senang sekali, harga sebotol Cleansing Dew ini langsung meroket hingga 1,9 juta, dan harganya terus naik. Ia punya genangan Cleansing Dew yang begitu besar di cincinnya, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Namun, Ning Cheng segera menepis gagasan itu. Kelangkaan meningkatkan nilai jika ia mengeluarkan seluruh kolam, terlepas dari kepraktisannya, harga akhir sebotol embun roh pembersih itu mungkin hanya 100.000 batu roh. Botol terakhir Cleansing Spirit Dew terjual seharga 5,2 juta batu roh, membuat Ning Cheng sangat gembira, yang berarti ia mendapatkan tambahan 4 juta batu roh. Jika botol lainnya disertakan, penghasilannya akan mencapai lebih dari 8 juta batu roh. Benar saja, botol kedua embun roh pembersih dilelang seharga 5 juta batu roh lagi. Hal ini membuat Ning Cheng merasa lega. Sekarang setelah ia memiliki 20 juta batu roh di sakunya, membeli lokasi di mana sumsum inti bumi 9 yin muncul seharusnya bukan masalah, kan? Ning Cheng telah memutuskan untuk segera pergi setelah mendapatkan barang ini.
Jika bukan karena sumsum 9 yin dari inti bumi, dia tidak akan mau berpartisipasi dalam pelelangan yang tidak memenuhi syarat ini. Berikutnya adalah material pemurnian, dan material tingkat atas, untuk membuat artefak sihir terbang. Silakan lihat kedua bulu ini. Sambil berbicara, kultivator wanita cantik itu mengangkat 2 helai bulu perak, masing-masing sepanjang 1 meter dan selebar setengah meter. Kedua helai bulu di tangannya memancarkan kilau samar, seolah-olah dunia yang begitu ringan, melayang dan bergoyang di tangannya. Serangkaian seruan terdengar, dengan jelas menunjukkan bahwa banyak orang mengenali jenis bulu itu. Ning Cheng juga takjub, bahkan sedikit bersemangat. Hanya karena ia tidak bisa memurnikan artefak, bukan berarti ia tidak tahu nilainya. Selama bertahun-tahun, ia telah melihat banyak sekali lembaran giok yang memperkenalkan berbagai material, dan ia sendiri adalah ahli jimat. Bulu perak ini tidak diragukan lagi merupakan material terbaik untuk membuat jimat. Ning Cheng sangat gembira, bukan karena benda ini bisa digunakan untuk memurnikan jimat, melainkan karena ia tahu itu adalah bulu burung Phoenix yang disebut Phoenix tak bernoda. Phoenix tak bernoda kelas atas memiliki 2 bulu utama, yang berwarna putih keperakan dan disebut bulu sayap perak tak bernoda. Kultivator wanita cantik di atas panggung memegang bulu utama Phoenix tak bernoda, bulu sayap perak tak bernoda. Phoenix tak bernoda sangat cepat, sehingga hampir mustahil untuk ditangkap. Bulu utama Phoenix tak bernoda tak ternilai harganya. Bulu utama Phoenix tak bernoda kualitas terbaik dapat digunakan untuk menempa artefak sihir terbang berkualitas sangat tinggi. Terlebih lagi, bagi Ning Cheng, 2 bulu sayap perak tak bernoda ini memiliki fungsi lain. Mereka dapat membantu sayap awan surgawinya maju ke tingkat berikutnya. Ning Cheng tidak tahu banyak tentang cahaya awan surgawi berdaun ganda, hanya saja kedua daun ini dapat disempurnakan menjadi sayap awan surgawi, dan bahkan dapat ditingkatkan. Mengenai tingkat pasti sayap awan surgawi, Ning Cheng tidak sepenuhnya yakin. Namun, satu hal yang Ning Cheng yakini adalah bahwa deskripsi sayap awan surgawi yang mampu menempuh jarak 1000 mil dalam sekejap memang benar. Dan sayap awan surgawi miliknya jauh lebih rendah daripada kemampuan itu. Jika dia bisa mendapatkan sepasang bulu sayap perak murni ini, lalu menemukan cara untuk membantu sayap awan langitnya berkembang, bukankah itu luar biasa? Sebelum datang ke pelelangan, dia tidak tahu bahwa bulu-bulu seperti itu sedang dilelang. Sepertinya poster di luar hanya menyebutkan beberapa barang langka. Ini sepasang bulu sayap perak tak bernoda, 2 bulu utama Phoenix terbang tak bernoda. Kalian yang duduk di sini pasti sangat menyadari nilai bulu sayap perak tak bernoda. Bahkan menambahkan 1 bulu sayap perak tak bernoda ke senjata sihir terbang apapun akan langsung meningkatkan level dan kecepatannya beberapa tingkat. Lagi pula, ini sepasang. Kultivator wanita cantik itu menampakkan senyum menawan, semuanya, harap diam. Harga awal untuk sepasang bulu sayap perak tak bernoda ini adalah 5 juta batu roh, dan setiap penawaran harus setidaknya 100.000 batu roh lebih tinggi. Penawaran akan dimulai sekarang. Aku akan menawar 6 juta, aku benar-benar harus memiliki bulu sayap perak murni ini. Sebuah suara yang kuat tiba-tiba muncul. Jika pada lelang sebelumnya berjalan mulus tanpa perang penawaran ataupun siasat curang, kemunculan sepasang sayap perak tak bernoda ini langsung mengubah keadaan. 6.500.000. Suara tegas ini jelas tidak mengintimidasi siapapun. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, seseorang menyela dan mengajukan penawaran. 6.700.000. 7 juta batu roh. Ning Cheng mendengarnya dengan jelas. Suara yang mengumumkan 7 juta batu roh itu milik Sun Hanrui. Ia mendesah dalam hati, memikirkan betapa hebatnya menjadi bagian dari sekte besar. Tidak perlu menyembunyikan apapun, mereka cukup menyebutkan harganya secara langsung. Bahkan jika ada yang memenangkan tawaran, tidak ada yang berani mendekati sekte tersebut. Bulu sayap perak murni sangat penting baginya. Jika ia bisa mendapatkan kedua bulu sayap perak murni ini, ia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya di masa depan. Pada saat yang sama, Ning Cheng juga menyadari bahwa dengan kekayaannya saat ini, mustahil baginya untuk membeli bulu sayap perak murni. Dengan harga ini, sepasang bulu sayap perak murni akan segera melampaui 10 juta batu spiritual. Keberuntungan berpihak pada yang berani, dan tanpa mengambil risiko, seseorang takkan pernah bisa mendapatkan sepasang sayap perak murni ini. Dengan mengingat hal ini, Ning Cheng menekan tombol panggilan di ruang pribadi. Di dalam ruang pribadi lelang geng surgawi, terdapat tombol panggilan sementara. Tombol ini digunakan ketika seorang kultivator menemukan barang berharga tetapi tidak memiliki cukup batu roh. Menekan tombol ini akan memanggil seseorang dari balai lelang untuk menangani transaksi tersebut. Pada titik ini,
Anda dapat menggunakan barang-barang Anda sendiri sebagai jaminan untuk meminjam batu roh dari lelang, tetapi kebanyakan kultivator menjual barang-barang mereka dengan harga rendah ke balai lelang untuk ditukar dengan batu roh. Tombol tunggal ini menghasilkan ratusan juta batu roh sebagai pendapatan tambahan bagi balai lelang setiap tahunnya. Setelah Ning Cheng menekan tombol, seorang wanita muda yang menawan tiba di kamar pribadi Ning Cheng hanya dalam beberapa tarikan napas. Wanita muda itu membungkuk anggun kepada Ning Cheng dan berkata lembut, apakah ada yang bisa dilakukan Tiangang Auktion untuk membantu Anda? Ning Cheng menggertakkan giginya dan mengeluarkan 10 botol embun roh pembersih, lalu berkata, ini 10 botol embun roh pembersih. Berapa banyak batu roh yang bisa kau berikan padaku? Wanita muda itu tertegun ketika melihat 10 botol eliksir pembersih. Namun, ia segera sadar dan berkata lagi, tunggu sebentar. Dia berdiri di sana hanya sesaat sebelum berbicara kepada Ning Cheng lagi, 30 juta batu roh. Jelas, dia telah menerima balasan dari atas. Kejam sekali, pikir Ning Cheng dalam hati. 50 juta batu roh hilang, dan 20 juta diambil sekaligus. Meski begitu, Ning Cheng tidak ragu sejenak dan langsung mengangguk. Setuju. Ning Cheng tidak mengeluarkan batu fata ana. Benda ini terlalu sensitif. Jika dia mengeluarkannya, bahkan balai lelang pun mungkin akan menyelidikinya. Setelah wanita muda itu pergi, harga bulu sayap perak tak bernoda telah naik menjadi 17 juta batu roh. Dan harganya masih terus naik, tanpa tanda-tanda akan berhenti. Ini dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya senjata sihir terbang yang baik bagi semua kultivator. Harganya terus naik, dan Ning Cheng menunggu lebih lama harganya telah mencapai 24 juta. Ning Cheng belum mendengar Sun Hanrui mengajukan penawaran, bahkan murid inti dari Sekte Papan Atas pun memiliki batu roh yang terbatas. Sun Hanrui tidak melanjutkan penawaran, mungkin karena ia tidak memiliki cukup batu roh. 25 juta. Ning Cheng mengajukan penawaran pertamanya. Mengingat kelangkaan bulu sayap perak murni, hanya segelintir orang yang masih menawar saat ini. Masuknya Ning Cheng secara tiba-tiba ke dalam kompetisi langsung menarik perhatian seluruh aula lelang. Banyak indera ilahi menyapu, tetapi semuanya terhalang oleh batasan Ning Cheng. Sedangkan untuk menerobos batasan secara paksa untuk melihat siapa Ning Cheng, belum ada yang melakukannya. Di balai lelang geng surgawi, baik karena batasan asli tempat lelang maupun yang ditetapkan oleh para tamu sendiri, menerobos batasan ruangan secara paksa dianggap sebagai tanda penghinaan terhadap balai lelang. Tindakan seperti itu akan mempertanyakan balai lelang geng surgawi, sebuah tanggung jawab yang tidak dapat dipikul oleh para praktisi biasa. Sebuah dengusan dingin terdengar, lalu suara itu berkata, saya menawar 26 juta batu roh. Saya ingin melihat siapa yang bisa menawar lebih tinggi dari prefektur Aoyang. Tidak ada ancaman yang nyata, tetapi nada ancamannya tidak dapat dipungkiri. Di balai lelang Tiangang, selama Anda tidak membuat ancaman terang-terangan, tidak akan ada yang mengganggu Anda. Meskipun ancaman kultivator ini terang-terangan, ia tidak mengatakan apapun seperti siapapun yang menawar lebih tinggi dari saya, berarti sedang mencari mati. Balai lelang tidak memiliki yurisdiksi atas hal itu. Ning Cheng mengenali suara itu sebagai suara pria yang awalnya menawar 6 juta, menyatakan bahwa ia benar-benar menginginkan bulu sayap perak murni. Ternyata pria ini adalah Aoyang Zhu. Ning Cheng tidak mengenal Aoyang Zhu karena ia berani berbicara seperti itu, ia jelas memiliki sedikit kepercayaan diri. 27 juta. Sebuah suara malas mengabaikan ancaman Aoyang Zhu dan menaikkan harga tanpa ragu. Harganya sudah lama naik 10.000, tetapi naik 1 juta setiap kalinya. 28 juta. Ning Cheng segera menaikkan harganya. Batu rohnya sudah cukup, dan mustahil baginya untuk melepaskan bulu sayap perak tak bernoda dengan mengancamnya. Namun, Ning Cheng punya rencana jika harganya melebihi 40 juta, dia akan menyerah. Dia sudah mengungkapkan bahwa dia memiliki embun roh pembersih dalam jumlah besar mengungkapkan hal lain pasti bukan hal yang baik. Hehe, menarik. Suara malas itu berkata menarik tetapi tidak menaikkan harganya lebih lanjut. 30 juta. Suara Aoyang Zhu terdengar lagi, tetapi kali ini bukan ancaman melainkan kemarahan yang mendalam. Jelas, terlepas dari apakah Ning Cheng membeli bulu sayap perak tak bernoda atau tidak, ia telah menyinggung seseorang. Ning Cheng sudah merencanakan pelariannya setelah mendapatkan bulu bersayap perak tak bernoda, dan dia jelas tidak akan menganggap serius ancaman Aoyang Zhu. Dia bahkan berani membasmi Gui Yuhai dari kota Guiyuan, sebuah kota dengan seorang kultivator jiwa baru lahir. Sekuat apapun Aoyang Zhu, dia tidak mungkin menjadi seorang kultivator jiwa baru lahir, bukan apa yang tidak berani dia lakukan untuk meningkatkan kekuatannya. 35.500.000.
Ning Cheng mengabaikan suara marah Aoyang Zhu dan terus menaikkan harganya. 32 juta, tapi tawaran temanmu yang menawar 50-50 sekaligus itu sungguh sia-sia. Kalau tidak mampu, jangan beli. Kalau beli, kenapa menawar lebih rendah dari yang lain? Apa kau tidak malu? Lebih baik pulang saja dan minta beberapa batu roh lagi ke istrimu sebelum datang menawar. Kali ini, yang mengajukan tawaran adalah suara malas itu. Ia tidak hanya langsung menambahkan 1,5 juta, tetapi juga meremehkan Ning Cheng dan Aoyang Zhu. Kata-katanya sangat tidak menyenangkan. Semua orang mengerti maksudnya, tetapi mereka yang menghargai reputasi tetap bersikap defensif. Aoyang Zhu adalah pria yang sangat peduli dengan citranya, dan harganya sudah mencapai batasnya. Jika dia ingin menaikkan harganya, setidaknya harus 1,5 juta batu roh, sehingga totalnya menjadi 33,5 juta. Jika tidak, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Kemarahan Aoyang Zhu semakin menjadi-jadi. Ia telah mendaftar untuk mengancam Ning Cheng karena reputasinya. Jika ia tidak menaikkan harga di depan banyak orang, reputasinya yang memalukan pasti akan menyebar. Setelah ragu sejenak di prefektur Aoyang, Ning Cheng mengajukan tawarannya. Orang ini benar. Menambahkan sedikit batu roh setiap kali memang memalukan. Aku akan menawar 40 juta. Karena kita di sini di pelelangan ini, kenapa harus mempermalukan diri sendiri? Begitu harga Ning Cheng diumumkan, langsung menggemparkan seluruh aula lelang. Ini berarti kenaikan 8 juta batu roh jika mereka tidak ingin mempermalukan diri sendiri. Tawaran berikutnya harus setidaknya 48 juta. Dan jika mereka ingin terlihat lebih mengesankan, tawarannya pasti harus melebihi 50 juta. Aoyang Zhu mendengus dan mengepalkan tinjunya. Ia berharap bisa bergegas ke kamar Ning Cheng dan si pemalas itu, menghancurkan kotak pribadi mereka, dan mencabik-cabik kedua anak itu. Tapi meskipun ia punya sejuta nyawa, ia tak akan berani melakukannya di rumah lelang Tiangang. Baiklah, kau punya nyali. Suara malas itu telah kehilangan semua kelesuannya sebelumnya. Setelah mengatakan ini, semua orang tahu bahwa kotak nomor 178 telah memenangkan lelang bulu sayap perak tak bernoda. Berapa banyak batu roh yang tersisa di sebuah ruangan pribadi yang jauh lebih mewah daripada yang ada di Ning Cheng? Seorang kultivator parubaya berkulit putih dan berpenampilan pendiam bertanya dengan suara dingin. Kakak senior Wen, kita masih punya 42 juta batu roh tersisa. Haruskah kita terus menaikkan harganya? Tanya seorang kultivator pria yang duduk di sebelah kultivator parubaya yang pendiam itu dengan tergesa-gesa. Kultivator parubaya yang pendiam itu melambaikan tangannya, tidak perlu. Terus menaikkan harga hanya akan mempermalukanmu. Pergi dan cari tahu siapa orang ini. Dia sangat arogan, bahkan lebih arogan daripada Aoyang Zhu. Kultivator parubaya itu mendidih amarahnya. Ia tak menyangka akan mempermalukan dirinya sendiri. Ia yakin meskipun ia menaikkan harga menjadi 42 juta batu roh, ia tetap tak akan mampu membeli bulu sayap perak tak bernoda. Ia tak akan mampu bersaing lagi dan hanya akan menjadi bahan tertawaan. Tidak mengherankan, sepasang sayap perak tanpa noda dikirimkan ke Ning Cheng. Ning Cheng menahan kegembiraannya dan tidak langsung memeriksa sepasang bulu sayap perak murni. Ia masih agak khawatir menawar sepasang bulu sayap perak murni akan membuatnya kehabisan batu roh untuk membeli slip giok, yang akan berakibat fatal. Kultivator wanita cantik itu tersenyum lebar. Bulu sayap perak murni baru saja dilelang seharga 40 juta batu roh bermutu tinggi, harga yang sangat tinggi. Baru saja, sepasang sayap perak sempurna dimenangkan oleh pria di ruang VIP nomor 178. Seluruh prosesnya cukup seru. Selamat untuk pria ini. Ia langsung memberikan 40 juta batu roh, kemurahan hatinya sungguh tak terbatas, dan semangatnya luar biasa kuat. Kami berharap lelang menarik seperti ini akan terus berlanjut. Selanjutnya, kami akan melelang slip giok. Kultivator wanita cantik itu tampaknya sama sekali tidak menyadari bahwa kata-katanya tidak hanya membuat kedua orang lainnya semakin malu dan marah, tetapi juga membantu Ning Cheng menarik lebih banyak kebencian. Mendengar slip giok itu, hati Ning Cheng menegang. Ia menduga ini pasti slip giok yang ia inginkan. Mengenai kata-kata provokatif dari kultivator wanita cantik yang menjadi tuan rumah lelang, bagaimana mungkin Ning Cheng tidak memahaminya? Ia sama sekali tidak memahaminya. Lagi pula, kalaupun ia memahaminya, ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kultivator wanita itu. Kultivator wanita itu bermaksud memberitahu orang lain untuk tidak menjadi pengecut selama pelelangan dan memaksimalkan keuntungan lelang. Mengenai hidup atau mati Ning Cheng, mungkin tidak pantas untuk dibicarakan dengannya. Poster kita sudah menyebutkan lempengan giok ini benar, disitulah letak sumsum 9 yin inti bumi.
Sumsum 9 yin inti bumi dapat dianggap sebagai salah satu harta spiritual tertinggi. Ini adalah harta yang tak tertandingi untuk memadatkan roh primordial yang telah hilang dan memperbaiki jiwa tidak berlebihan jika dikatakan dapat menghidupkan kembali orang mati. Di benua Yixing, terdapat banyak ramuan dan herba spiritual untuk memperbaiki roh dan jiwa primordial para kultivator, tetapi herba dan eliksir ini jauh lebih rendah kualitasnya daripada sumsum 9 yin inti bumi. Ketika kultivator wanita cantik itu selesai berbicara, aula menjadi sunyi. Jelas bahwa banyak orang tahu bahwa sumsum 9 yin dari inti bumi sangat berharga, tetapi beberapa orang tidak tahu persis mengapa itu begitu berharga. Seolah menyadari bahwa semua orang sedang mendengarkan penjelasannya, nada bicara kultivator wanita cantik itu semakin melambat. Banyak ramuan spiritual yang memperbaiki jiwa dan roh primordial memiliki syarat terkait tingkat kerusakan pada roh primordial seorang kultivator, dan mengubah ramuan ini menjadi pil bukanlah hal yang mudah. Namun, sumsum 9 yin inti bumi tidak termasuk di antaranya. Tidak peduli berapa lama Anda telah meninggal, selama masih ada jejak roh primordial Anda, sumsum 9 yin inti bumi dapat memperbaikinya secara perlahan. Ia tidak terpengaruh oleh waktu atau tingkat kerusakan. Ini benar-benar harta karun yang tak tertandingi. Seperti yang diduga, setelah mengetahui khasiat luar biasa sumsum 9 yin dari inti bumi, serangkaian diskusi pun muncul. Ning Cheng mendesah dalam hati, tak heran kerangka itu menginginkan sumsum 9 yin dari inti bumi tampaknya bukan hanya tubuh fisiknya yang hilang, tetapi bahkan jiwa primordialnya pun telah lenyap menjadi setitik debu. Roh primordial orang lain telah menjadi gumpalan belaka, dan jimat pembuka surga yang sangat besar kini telah kosong. Memikirkan hal ini, Ning Cheng teringat seseorang, Fang Yijian, yang pernah ditemuinya di Laut Mangga. Fang Yijian juga hanya memiliki sedikit sisa jiwa primordialnya. Namun, orang ini telah menggunakan kayu pemelihara jiwa untuk memelihara jiwa primordialnya, jadi dia tampaknya bukan seorang master biasa. Tentu saja, yang kita lelang hari ini bukanlah sumsum 9 yin asli dari inti bumi, melainkan sebuah slip giok. Slip giok ini mencatat kemungkinan lokasi kemunculan sumsum 9 yin dari inti bumi. Mengenai keaslian lokasi-lokasi tersebut, balai lelang kita tidak bertanggung jawab. Lagi pula, setetes sumsum 9 yin dari inti bumi itu pun tak ternilai harganya. Jika kita bisa mendapatkan beberapa tetes, kurasa. Baiklah, melihat antusiasme semua orang, aku tidak akan membuang waktu lagi. Lelang slip giok ini akan dimulai, dengan harga awal 100.000 batu roh bermutu tinggi. Setiap penawaran harus lebih tinggi setidaknya 10.000. Aku akan menawar 110.000 batu roh. Kultivator wanita cantik itu baru saja selesai berbicara ketika seseorang mengajukan tawaran. Lagi pula, puluhan ribu batu roh bukanlah jumlah yang besar, siapapun yang datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan mampu membelinya. 150.000 batu roh. 170.000 batu roh. Titik. Slip giok yang mencatat keberadaan sumsum 9 yin inti bumi ini jelas sangat populer, dan nilainya telah meningkat menjadi 600.000 batu roh dalam waktu singkat. Saat ini, Ning Cheng belum bergerak. Ning Cheng mulai khawatir. Total batu spiritualnya hanya sekitar 12 juta. Dengan kenaikan harga seperti ini, apakah ia bisa mendapatkan slip giok itu adalah masalah lain. 1.300.000 batu roh. 1.500.000. Harga terus naik, dan sementara Ning Cheng masih khawatir, harganya sudah melampaui 3 juta. Ning Cheng tidak ragu lagi, 5 juta batu roh. Ning Cheng menambahkan 2 juta batu roh sekaligus, menyebabkan pelelangan sempat terhenti sejenak. Semua orang tahu pria itu kembali lagi. Tidak banyak orang yang mampu membayar 5 juta batu roh untuk menawar sekeping giok bahkan, ketika harganya mencapai 3 juta, pelelangan hanya terpusat di beberapa ruangan pribadi. Pria yang baru saja memenangkan bulu sayap perak tak bernoda itu telah melakukan langkah lain. Aku benar, pria ini sangat murah hati. Sepertinya slip giok sumsum 9 yin dari inti bumi ini akan jatuh ke tangannya lagi. Hari ini, Balai Lelang Geng Surgawi akhirnya menyaksikan apa arti kemurahan hati sejati. Kultivator wanita cantik yang menjadi tuan rumah lelang menimpali, menambahkan bahan bakar ke dalam api. Ning Cheng mengumpat dalam hati, aku akan membuatmu begitu kuat sampai kau bisa terbang ke awan, dasar orang menyebalkan. 5.010.000 batu roh, sebuah suara yang masih malas mengumumkan harganya. Hati Ning Cheng mencelos. Ia langsung tahu siapa orang itu begitu mendengar suara itu. Kultivator itu adalah kultivator yang telah bersaing dengannya untuk memperebutkan bulu bersayap perak murni dan tercekik oleh 8 juta batu roh tambahannya. Dilihat dari fakta bahwa orang ini hanya menambahkan 10.000 batu roh,
Ning Cheng tahu bahwa ia telah mengganggunya sebelumnya. Sekarang, kultivator itu sengaja mencoba mengganggunya. Ini kemungkinan besar terkait dengan apa yang dikatakan oleh kultivator wanita yang menjadi tuan rumah lelang, tetapi Ning Cheng tidak berdaya. Meskipun kultivator wanita itu lebih jahat lagi, ia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya. Sayangnya, Ning Cheng tidak punya banyak batu roh. Jika dia punya, dia pasti sudah mengalahkan orang ini. 10 juta batu roh. Ning Cheng segera menambahkan 5 juta batu roh. Ini adalah tawaran terakhirnya jika pihak lain menaikkan harga lagi, ia harus mundur. Sekalipun ia tidak senang, ia tidak bisa berbuat apa-apa, ia benar-benar kehabisan batu roh. Keriuhan memenuhi aula lelang kini, tak ada lagi yang menawar. Seberharga apapun sumsum 9 yin inti bumi, itu tetaplah sepotong giok. Bagaimana jika giok itu palsu menghabiskan lebih dari 10 juta batu roh sungguh gila. Sekalipun giok itu asli, sumsum 9 yin inti bumi tak mudah ditemukan. Kalau tidak, mengapa lelang hanya menjual sepotong giok? Mereka pasti sudah mengirim orang untuk mencari sumsum 9 yin. Slip giok ini bisa terjual seharga 3 juta batu roh, yang sudah merupakan harga maksimum teoritis. Sekarang, dua orang gila telah menaikkan harganya hingga 10 juta batu roh. Kultivator wanita cantik itu tersenyum lebar dan berbicara dengan nada yang lebih berapi-api. Tuan ini telah menaikkan harganya lagi, sebesar 4.949.000 batu roh. Menjadi rekan kultivasinya pasti sangat beruntung, setidaknya aku tidak perlu khawatir tentang batu roh lagi. Bahkan aku mulai merasa sedikit tergoda olehnya. Harga Earthcore 9 Yin Marojade Slip kini telah mencapai 10 juta batu roh. 10 juta batu roh. Tapi harga ini mungkin bukan yang tertinggi, karena semua orang yang menghadiri lelang geng surgawi kita kali ini adalah tokoh-tokoh berpengaruh dari semua lapisan masyarakat. Mungkin bahkan lebih banyak lagi donatur yang murah hati akan mengajukan penawaran mereka. Mari kita tunggu dan lihat. 10 juta 10.000 batu roh. Suara malas itu mengumumkan tawaran itu sekali lagi. Mendengar suara ini, hati Ning Cheng langsung hancur. Ia tahu bahwa ia memang telah menyiapkan terlalu sedikit batu roh. Setelah membeli bulu sayap perak murni, ia tidak lagi mampu bersaing untuk mendapatkan slip giok sumsum 9 yin inti bumi. Ya ampun, seorang bangsawan lain benar-benar menawar lebih dari 10 juta batu roh, melampaui penawar sebelumnya. Aku sungguh tak percaya, 10 juta batu roh berkualitas tinggi. Aku penasaran apakah pria yang begitu berani mendapatkan bulu sayap perak tak bernoda itu akan terus menaikkan harganya. Aku yakin dengan keberaniannya, dia pasti akan terus menawar. Kita tunggu harga yang lebih menggiurkan lagi. Kultivator wanita cantik yang menjadi tuan rumah lelang itu berbicara dengan nada berlebihan dan antusiasme yang semakin meningkat. Bahkan mereka yang hadir di pelelangan menahan napas, menunggu Ning Cheng menaikkan harga. Semua orang berasumsi Ning Cheng pasti akan menaikkan harga lebih tinggi lagi, termasuk kultivator pendiam yang menawar 10 juta 10.000. Setelah beberapa tarikan napas, sebuah suara akhirnya terdengar dari ruang VIP nomor 178. Aku memang berniat menaikkan harganya, tapi membayangkan akan mengungkapkan terlalu banyak batu roh dan seseorang yang ingin memohon-mohon untuk menjadi rekan Taoisku membuatku merinding. Kalau dipikir-pikir, lebih baik aku tidak melakukannya. Bagaimana aku bisa tidur malam ini dengan wanita menjijikkan seperti itu di pelukanku? Setelah Ning Cheng berbicara, ruangan itu hening sejenak, tetapi tak lama kemudian terdengar tawa. Hampir semua orang mengerti siapa yang dituju kata-kata Ning Cheng. Tidak ada orang bodoh di sini. Kultivator wanita cantik yang menjadi tuan rumah lelang menganggap Ning Cheng sebagai orang yang mudah ditipu, berharap dapat memancingnya untuk terus menawar agar ia bisa meraup keuntungan. Sayangnya, nomor 178 tidak menunjukkan belas kasihan, melontarkan kata-kata yang sangat menyinggung. Kata-kata ini jelas ditujukan kepada kultivator perempuan yang menjadi tuan rumah lelang. Sebelumnya, ia mengatakan bahwa menjadi rekan kultivasi pria ini akan menjadi pengalaman yang sungguh membahagiakan, dan bahwa ia sendiri agak tertarik padanya. Pria itu langsung menolak untuk menaikkan tawaran, malah mengatakan bahwa tidur dengan perempuan seperti itu membuatnya merinding. Kultivator wanita cantik yang menjadi tuan rumah lelang langsung berubah dingin, sikap cerianya yang sebelumnya benar-benar hilang. Bagaimanapun, dia adalah sosok yang terkenal di balai lelang geng surgawi. Bagaimana mungkin dia bisa menerima penghinaan seperti itu? Mengenai apakah ia telah menyinggung Ning Cheng terlebih dahulu, ia sudah lama mengabaikannya. Atau mungkin secara tidak sadar, ia merasa bahwa kemampuannya untuk melontarkan komentar jenaka seperti itu menunjukkan rasa hormatnya. Sayangnya, ia kebetulan bertemu dengan Ning Cheng yang tidak menganggapnya serius.
Orang menyebalkan. Di ruangan pribadi lain, seorang kultivator parubaya yang tampak pendiam tiba-tiba berdiri, wajahnya dipenuhi amarah. Ia tidak menyangka Ning Cheng akan menahan diri untuk tidak menaikkan harga. Ia sama sekali tidak menginginkan slip giok itu. Satu-satunya alasan ia menawar adalah untuk membalas dendam atas kegagalannya mendapatkan bulu sayap perak tak bernoda, dengan harapan bisa mendapatkan lebih banyak batu roh dari Ning Cheng. Kakak senior Wen, aku curiga orang ini sengaja ingin mengganggu kita, jadi setelah kita menaikkan harganya menjadi 10 juta, dia mundur, kata seorang kultivator lain di sebelah kultivator parubaya yang pendiam itu. Wajah kultivator parubaya yang tenang itu telah kembali normal. Ia melambaikan tangannya dan berkata, itu cuma 10 juta batu roh. Aku tidak peduli. Nomor 178, hehe, nomor 178. Saya menawar 10.100.000 batu roh. Tepat ketika semua orang mengira tidak akan ada yang menaikkan harga lagi, seseorang menaikkan harga sekali lagi. Ning Cheng juga bingung. Ia tahu suara malas itu sengaja ditujukan padanya, tapi siapakah orang yang memberikan tawaran baru ini dan itu suara seorang kultivator wanita yang jelas dan nyaring. Terlepas dari siapapun orangnya, Ning Cheng tidak berniat tinggal di sana. Ia berdiri dan meninggalkan ruangan pribadi itu tanpa ragu. Ini bukan tempat untuk berlama-lama. Karena sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mendapatkannya, ia akan menunggu sampai nanti. Mengenai terus menjual barang-barang bagus dengan harga murah ke balai lelang untuk mendapatkan batu roh, Ning Cheng bahkan tidak mempertimbangkannya. Orang itu meninggalkan ruang pribadi, dan Aoyang Zhu mengikutinya keluar. Aku masih perlu membeli beberapa barang, jadi kamu keluar dan lihat-lihat. Jika pihak lain adalah seorang kultivator di alam laut pembuka, ingatlah auranya untuk saat ini. Jika dia seorang kultivator di bawah alam laut pembelah, suruh seseorang menjerat Aoyang Zhu, lalu basmi dia sebelum Aoyang Zhu sempat. Kultivator parubaya yang pendiam itu tidak terus menaikkan harga, melainkan melihat manik komunikasi di tangannya dan berkata kepada kultivator pria lain di sampingnya. Jangan khawatir, kakak senior Wen, aku pasti akan menangani masalah ini dengan baik, kultivator pria lain di sampingnya segera menegaskan. Kau mencuri barang-barangku, Aoyang Zhu, dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Aoyang Zhu sudah tahu saat ia melangkah keluar dari rumah lelang di Ning Cheng, dan ia meninggalkan ruang pribadi itu tanpa ragu-ragu. Di mana dia? Aoyang Zhu segera bertanya saat dia keluar dari rumah lelang. Senior, junior ini gagal mengawasi keadaan. Sebuah suara malu-malu datang dari seorang kultivator laki-laki kurus yang berdiri tidak jauh dari Aoyang Zhu. Aoyang Zhu sangat marah. Baru beberapa tarikan napas sejak kultivator itu keluar, dan kau bilang kau tidak mengawasinya. Kau pikir batu rohku mudah didapat, ya? Tidak, senior, orang itu mengaktifkan jimat teleportasi segera setelah dia muncul, dan sudah meninggalkan pasar. Pria kurus itu dengan cepat menjelaskan dengan hormat. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan bola kristal dan berkata, ini adalah gambaran wajah orang ini. Mendengar ini, Aoyang Zhu mengerutkan kening. Jika itu adalah jimat pelarian tingkat tinggi, harganya pasti lebih dari 1 juta batu roh. Akan tetapi, sementara orang lain mungkin enggan menggunakan escape talisman, orang yang membeli Immaculate Silver Wing Feather ini mungkin tidak akan ragu. Aoyang Zhu mendengus dingin, mengamati sekeliling dengan indera ilahinya, dan tiba-tiba meraih bola kristal itu. Pada saat yang sama, ia menghilang dalam sekejap. Jimat pelarian Ning Cheng berasal dari Laut Guiyu, dan semuanya berkualitas tinggi. Ia tidak membelinya dengan batu roh, jadi ia tidak akan pelit dengan satupun. Karena itu, begitu Ning Cheng meninggalkan pelelangan, ia tidak peduli jika ada yang mengejarnya dan langsung mengaktifkan jimat pelarian yang telah ia persiapkan sebelumnya. Setelah efek jimat pelariannya menghilang, Ning Cheng tahu bahwa ia jelas tidak dekat dengan Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Ia segera mencari tempat, melepas penyamarannya, lalu menggunakan senjata sihir terbangnya untuk segera pergi. Ning Cheng belum kembali ke penginapan selama sehari semalam, jadi Liang Kexin tahu dia pasti sedang menghadapi masalah. Dia tidak tahu masalah apa yang sedang dia hadapi, tetapi dia yakin dia sedang dalam masalah di sini, dan bahkan dia tidak bisa membantunya. Setelah menunggu seharian dan Ning Cheng masih belum kembali, Liang Kexin memutuskan untuk berhenti menunggu dan pergi ke Batu Pedang Luo Hong sendirian. Kini setelah semuanya siap, bergabung dengan Sekte Pedang Luo Hong akan menjadi langkah pertamanya. Apakah kamu adik perempuannya Liang Kexin? Sebuah suara yang sedikit terkejut terdengar dari belakang Liang Kexin. Liang Kexin segera berbalik, dan ketika melihat Sun Hanrui, ia langsung membungkuk dan berkata, jadi, kakak senior Sun. Terima kasih atas bantuanmu. Kalau tidak,
Aku tidak akan memenuhi syarat untuk datang ke batu pedang ini. Ada dua orang lain bersama Sun Hanrui, seorang kultivator pria muda dan seorang kultivator wanita berpakaian merah. Liang Kexin mengenali kultivator pria itu, dialah pemuda yang berjalan bersama Sun Hanrui beberapa hari yang lalu. Siapa dia, tanya kultivator perempuan berbaju merah kepada Sun Hanrui dengan bingung. Ia tahu Sun Hanrui tidak punya banyak teman, apalagi teman dengan tingkat kultivasi Suan Liquid. Bagaimana ia bisa tiba-tiba punya teman dengan tingkat kultivasi Suan Liquid? Sun Hanrui buru-buru berkata, ini Suster Liang Kexin, teman Ning Cheng. Ngomong-ngomong, Ning Cheng pergi ke Fuling Manor bersama kakak senior Xiao Mei. Suster Liang, ini Fu Shengnan, kakaknya teman Ning Cheng. Salam, kakak senior Fu. Liang Kexin tidak menyadari seluk-beluk situasi ini. Ia tahu bahwa bantuan Sun Hanrui kepadanya dan Ning Cheng ada hubungannya dengan saudara laki-laki Fu Shengnan. Jadi, ketika ia mendengar bahwa kultivator perempuan ini adalah saudara perempuan dari teman Ning Cheng, ia segera menyapa. Itu dia, wajah Fu Shengnan langsung berubah muram, lalu dia berkata dengan dingin, jangan coba-coba mendekatiku, aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Pria yang sebelumnya mengejek Fu Xiaomei karena dianggap feminin itu tahu dari ekspresi Fu Shengnan bahwa ada keretakan antara Fu Shengnan dan Ning Cheng, jadi dia buru-buru memperkeruh suasana. Ning Cheng itu, berkat kenalannya dengan adik Xiaomei, menghentikanku dan adik Hanrui beberapa hari yang lalu. Dia bahkan meminta adik Hanrui untuk membantunya mendapatkan 2 tempat dalam seleksi murid Sekte Pedang Lohong. Sudah kuduga, dia memang tak tahu malu, kata Fu Shengnan dengan nada sinis, menatap Liang Kexin. Wajah Liang Kexin memerah, dan tangannya bahkan gemetar karena marah. Tanpa ragu, ia mengeluarkan liontin giok itu dan menyerahkannya kepada Sun Hanrui, sambil berkata, terima kasih telah membantuku, kakak senior Sun. Sekarang aku akan mengembalikan liontin giok itu kepadamu. Ekspresi Sun Hanrui tetap tidak berubah, masih tersenyum, sambil menyodorkan token giok itu kepada Liang Kexin. Adik Liang, Ning Cheng orang baik, dan dia juga temanku. Lagi pula, kau juga temanku sekarang. Aku membantu seorang teman mendapatkan 2 token giok pendaftaran, dan sekarang adik Liang ingin mengembalikannya kepadaku. Apa dia meremehkanku sebagai teman? Liang Kexin, yang telah menghabiskan sebagian besar waktunya bepergian, jelas memahami maksud Sun Hanrui. Wajahnya memucat, dan ia segera berkata, terima kasih banyak, kakak senior Sun. Sungguh suatu kehormatan memiliki teman sepertimu. Kupikir kau membantuku karena orang lain, tetapi jika ternyata tidak, aku lega. Sun Hanrui tersenyum tenang lagi, jangan khawatir, aku ingin membantu diriku sendiri. Jika kau benar-benar merasa berhutang budi, katakanlah Ning Cheng berhutang budi padaku. Wajah Fu Shengnan menjadi muram ketika ia melihat Sun Hanrui bahkan tidak mau memberinya wajah seperti itu. Ia berbalik dan pergi, jelas-jelas merasa tidak nyaman. Sun Hanrui tampak acuh tak acuh, dan hanya berkata kepada Liang Kexin, semoga berhasil. Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak melihat Ning Cheng datang? Oh, Ning Cheng sedang keluar untuk mengurus beberapa hal, mungkin dia akan kembali sebentar lagi, jawab Liang Kexin cepat. Baiklah, kalau begitu kalian berusahalah sebaik mungkin untuk bergabung dengan Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Aku pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Sun Hanrui mengejar Fu Shengnan ke arah yang ditinggalkannya. Kultivator Yuan Hun tingkat kelima yang bersama Sun Hanrui tiba-tiba berkata, adik perempuan Shengnan mungkin benar-benar marah kali ini. Sun Hanrui tersenyum tipis dan berkata, tidak, amarah Shengnan datang dan pergi dengan cepat. Ini bukan pertama kalinya dia bersikap seperti ini. Adik Hanrui, kedua kultivator suanya itu benar-benar tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa harus merepotkan adik-adikmu karena mereka, kata pemuda itu sambil tersenyum. Sun Hanrui tersenyum tipis, tidak menjawab pertanyaan pemuda itu. Ia dan Fu Shengnan hanyalah teman dan saudara perempuan. Jika ia harus mempertimbangkan perasaan orang lain dalam segala hal yang ia lakukan, ia tidak perlu berkultivasi. Sifatnya lembut di luar tetapi tegas di dalam, dan ia tidak akan pernah membiarkan faktor eksternal memengaruhi tindakannya. Bagaimana kalau begini, aku akan pergi dan mencoba membujuk Shengnan, kata kultivator muda yang mengikuti Sun Hanrui sambil tersenyum, lalu mempercepat langkahnya. Saudari muda Shengnan, Hanrui tidak bermaksud begitu, tolong jangan dimasukkan ke hati. Kultivator muda itu segera menyusul Fu Shengnan yang berjalan tidak terlalu cepat. Fu Shengnan masih tampak agak tidak nyaman. Hanrui benar-benar hebat. Dia tahu aku membenci pria itu, tapi dia tetap membantunya. Saat Fu Shengnan berbicara, ia tiba-tiba teringat sesuatu.
Ia berbalik dan menatap kultivator pria yang telah menyusulnya. Ia berkata, kakak senior Wen, Ning Cheng akan berpartisipasi dalam pemilihan murid nanti. Bisakah kau mencari seseorang untuk membantuku membasminya lagi pula? Ini kompetisi di arena, dan jika aku membasminya, tak seorang pun akan berani bicara. Kau ingin membasminya? Kultivator muda itu menatap Fu Shengnan dengan heran. Meskipun ia tidak senang dengan Ning Cheng, ia hanya ingin memberi pelajaran pada Ning Cheng, tetapi ia tidak pernah berpikir untuk membasmi Ning Cheng. Ya, aku harus membasmi orang ini. Aku tak tahan melihatnya. Aku sungguh tak habis pikir kenapa Han Rui mau membantu orang seperti itu. Aku sangat marah. Nada bicara Fu Shengnan penuh kebencian. Kultivator muda itu tiba-tiba tertawa, seorang kultivator di tahap tengah alam cair mendalam tak lebih dari seekor semut bagiku. Karena adik perempuan Shengnan ingin membasmi orang ini, aku akan mengaturnya. Aku jamin dia akan lenyap dari dunia ini pada akhirnya, dengan terhormat. Kalau begitu, terima kasih banyak, kakak senior Wen. Fu Shengnan segera menatapnya dengan lembut. Ketika Ning Cheng tiba di batu pedang Sekte Pedang Pelangi Jatuh, proses seleksi murid Sekte telah dimulai. Batu pedang raksasa itu dipenuhi para kultivator. 30 arena kompetisi berdiri di tengah-tengah batu pedang, masing-masing dikelilingi oleh penonton yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar batu pedang yang bahkan lebih besar dari batu persegi, gumam Ning Cheng dalam hati. Ia belum pernah melihat batu sebesar ini sebelumnya. Saat itu, batu pedang itu penuh sesak dengan orang-orang, lautan kepala bertebaran di mana-mana. Beberapa layar tampilan besar berdiri di posisi paling menonjol, menunjukkan angka mana yang menghadap angka mana, dan di arena mana. Ning Cheng tidak berani menggunakan indera ilahinya untuk memindai semua orang di batu pedang. Ia tahu Liang Kexin pasti telah tiba. Indera ilahinya mendarat di beberapa layar tampilan arai besar dan dengan cepat menemukan namanya. Ning Cheng, nomor 3000, sedang menghadapi Wu Zuo, nomor 631, di arena ke-9. Ning Cheng segera mendesak ke tepi panggung nomor 9. Ia tak berani membuang waktu. Layar tampilan arai dengan jelas menyatakan bahwa jika ada yang tidak muncul di panggung dalam waktu setengah cangkir teh, akan dianggap kalah. Jika tidak ada yang datang, keduanya akan dianggap kalah. Dua orang sudah bertarung di tahap ke-9. Keduanya adalah kultivator cairan mendalam tingkat menengah, satu di tingkat ke-4 cairan mendalam dan yang lainnya di tingkat ke-6. Ketika Ning Cheng terdesak ke tepi luar arena ke-9, kultivator di tingkat ke-4 alam cair mendalam sedang mengaktifkan jimat untuk menyerang kultivator di tingkat ke-6 alam cair mendalam. Kultivator di tingkat ke-6 alam cair mendalam awalnya berada di atas angin, tetapi ketika ia melihat kultivator di tingkat ke-4 alam cair mendalam mengaktifkan jimatnya, ia pun mengaktifkan jimatnya tanpa ragu. Kedua jimat itu bertabrakan dan meledak, tetapi kultivator di tingkat ke-6 alam cair mendalam berhasil melepaskan jarum terbang di tengah ledakan itu. Ning Cheng memiliki indera kedewaan yang kuat, dan dia dapat melihat dengan jelas bahwa kultivator di tingkat ke-4 alam cair mendalam telah disergap oleh jarum terbang dan langsung roboh ke arena. Peluangnya untuk bertahan hidup tergantung pada seutas benang. Ning Cheng berpikir dalam hati, benda ini agak mirip dengan jarum S7 tokoh yang pernah ia gunakan sebelumnya. Yin Yongsheng nomor 913, pertandingan berikutnya adalah Ning Cheng nomor 3000 melawan Wu Zuo nomor 631. Kultivator yang menjadi tuan rumah arena segera berteriak. Ketika Ning Cheng mendengar namanya dipanggil, ia segera naik ke panggung. Ia cukup cepat, tetapi seseorang bahkan lebih cepat lagi. Seorang kultivator pria berjubah kuning terbang seperti bayangan dan mendarat di tengah panggung nomor 9 di hadapannya. Nomor 3000 sungguh sial, dia malah bertemu Wu Zuo. Bahkan jika dia tidak bertemu Wu Zuo, dengan kultivasi cairan mendalamnya yang berada di tahap tengah, akan sulit baginya untuk maju, kan? Setelah Ning Cheng dan Wu Zuo naik ke panggung, beberapa kultivator di antara penonton yang mengenal Wu Zuo berbisik-bisik di antara mereka. Melihat keduanya sudah naik ke panggung, biksu yang menjadi tuan rumah kompetisi di panggung nomor 9 dengan malas mengumumkan, kompetisi dimulai. Mendengar pertandingan telah dimulai, kultivator berjubah kuning itu terdiam. Ia segera melepaskan sekop petir cian dan melemparkannya ke arah Ning Cheng, mengerahkan seluruh kekuatannya sejak awal. Terlebih lagi, esensi sejatinya meluap, dan aura yang dihasilkan oleh senjata ajaibnya luar biasa kuat. Bahkan penghalang di arena pun meledak menjadi suara dengungan. Aura ini jauh melampaui aura kultivator Xuan Ye biasa. Ning Cheng sangat bingung. Lawannya adalah seorang kultivator di puncak alam cair mendalam. Secara logika,
Seorang kultivator di puncak alam cair mendalam seharusnya tidak perlu berjuang terlalu keras untuk mengalahkan seorang kultivator di tingkat ketujuh alam cair mendalam. Pikiran itu hanya terlintas sebentar di benak Ning Cheng sebelum ia menepisnya. Ia bahkan pernah membasmi kultivator Yuan Hun sebelumnya, meskipun dengan penghancuran diri boneka Yuan Hun. Seorang kultivator Xuanye berada di dunia yang berbeda dari seorang kultivator Yuan Hun, dipisahkan oleh seluruh ranah Xuandan. Sekalipun lawannya 2 kali lebih kuat, ia tidak akan menganggap mereka serius. Tombak patah dilepaskan dengan gerakan tombak sederhana, namun ia menghalangi momentum dahsyat dari sekop guntur Azure. Jika Ning Cheng ingin membasmi kultivator berjubah kuning bernama Wu Zuo ini, ia hanya perlu terus mengedarkan niat tombak mendalam patahnya untuk mengikat sekop petir cian lawan. Dengan begitu, entah menggunakan tinjunya, teknik tombak es mendalam, atau metode lainnya, ia dapat dengan mudah membasmi Wu Zuo. Tak perlu menggunakan jurus kedua sama sekali. Ning Cheng tidak berniat membasmi Wu Zuo. Semua orang di sana untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid, jadi tidak perlu menggunakan kekuatan seberat itu. Tombak mendalam patahnya segera menghentikan sekop petir cian yang menyebar di arena. Dalam pandangan Ning Cheng, Wu Zuo akan mengakui kekalahan atas inisiatifnya sendiri kecuali dia orang bodoh. Namun, yang tidak dipahami Ning Cheng adalah Wu Zuo tidak hanya menolak untuk mengaku kalah, tetapi sekop petir ciannya juga melepaskan gelombang niat membasmi, menghancurkan tombak Ning Cheng sebelum berubah menjadi petir cian yang menyambar dahi Ning Cheng. Seolah tahu bahwa petir cian ini mungkin tidak akan membasmi Ning Cheng, Wu Zuo mengangkat tangannya dan mengeluarkan 2 jimat, mengaktifkannya secara bersamaan dengan panik. Ning Cheng bisa memurnikan jimat level 5 sendiri, jadi ketika Wu Zuo mengeluarkan kedua jimat ini, ia langsung tahu bahwa itu adalah jimat level 5. 1 jimat level 5 saja bisa membasmi seorang kultivator Xuanye, apalagi 2. Orang ini tidak hanya ingin mengalahkannya, tetapi juga ingin membasminya. Ning Cheng langsung mengerti. Pantas saja Wu Zuo menyerang dengan begitu panik sejak awal. Sungguh mengherankan ia selalu menahan diri. Sebelumnya, Ning Cheng tidak berniat membasmi Wu Zuo. Namun, setelah mengetahui bahwa Wu Zuo berniat membasminya, ia tidak menahan diri. Esensi sejatinya yang kuat langsung melonjak, menyebabkan jimat di tangan Wu Zuo, yang hendak diaktifkan, tiba-tiba berhenti. Dalam jeda singkat itu, tombak mendalam patah milik Ning Cheng telah dilepaskan. Garis petir cian menghilang tepat di bawah esensi sejati tombak mendalam patah yang mengerikan, dan tombak mendalam patah itu tidak melambat sama sekali. Dalam waktu singkat, ia menembus jarak di antara keduanya dan mengenai dahi Wu Zuo. Wu Zuo menatap tak percaya pada tombak mendalam patah yang telah menembus alisnya, dan jimat di tangannya yang sebagian besar telah aktif, meredup. Ia sungguh tak habis pikir bagaimana seorang kultivator cairan mendalam bisa sekuat itu. Aku tidak ingin membasmimu, tapi aku tidak pernah membiarkan orang yang mencoba membasmiku lolos begitu saja. Jika seseorang memerintahkanmu untuk membasmiku, maka orang itu ingin memanfaatkanku untuk membasmimu. Nada bicara Ning Cheng terdengar sarkastis. Ia sungguh tidak mengerti mengapa orang asing ini ingin membasminya. Kalimat terakhirnya hanyalah sebuah penyelidikan. Ia tidak tahu apakah seseorang telah memerintahkan Wu Zuo untuk membasminya. Pupil mata Wu Zuo perlahan membesar, atau mungkin kata-kata terakhir Ning Cheng membuatnya tersadar. Ia tergagap, orang yang memberiku jimat dan memintaku membasmimu adalah Wen Han, murid inti Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Dengan suara keras, setelah mengucapkan kata-kata itu, Wu Zuo tidak dapat berdiri lagi dan terjatuh ke arena, serta meninggal seketika. Biksu yang memimpin pertandingan berkata dengan nada tenang, nomor 3000, Ning Cheng menang. Pertandingan berikutnya. Kakak senior Wen, orang itu seharusnya sudah diurus, kan di aula utama tempat Sekte Pedang Luo Hong memberikan misi. Fu Shengnan tiba-tiba bertanya kepada seorang kultivator muda di sampingnya dengan suara pelan. Kultivator muda itu tersenyum tipis, Saudari Shengnan, tenanglah, dia hanyalah seorang kultivator cairan mendalam tingkat menengah. Wu Zuo terkenal ganas di pasar Luo Hong, dan dia juga berada di puncak alam cairan mendalam. Ditambah lagi, aku memberinya beberapa jimat level 5, jadi mengalahkan semut cairan mendalam tingkat menengah sangatlah mudah. Bagus. Terima kasih, kakak senior Wen. Aku akan merasa gelisah sampai orang ini disingkirkan. Fu Shengnan menghela napas. Meskipun Ning Cheng terbasmi, ia tetap merasa gelisah. Seekor semut suan liquid biasa berani menyuruhnya, seorang kultivator jiwa Yuan, untuk pergi. Sayang sekali ia tidak bisa membasmi orang ini sendiri. Itu hanya masalah sepele, kata pemuda kultivator yang dipanggil kakak senior Wen itu dengan acuh tak acuh. Kakak senior Wen, sebuah suara yang agak bersemangat menyela kultivator laki-laki muda itu,
dan kemudian seorang kultivator laki-laki pendek berjalan mendekat dengan penuh semangat. Melihat kultivator laki-laki itu, kakak senior Wen terkekeh dan berkata, "Jadi, itu kakak muda Fu. Dilihat dari wajahmu yang tersenyum, pasti ada sesuatu yang baik." "Kakak senior Wen, lihat saja misi ke-17 yang baru saja dirilis," kata kultivator pria pendek itu sambil menunjuk ke layar besar di depannya yang menampilkan misi tersebut. Fu Shengnan telah melihatnya dan berkata dengan sedikit terkejut, "Kerajaan Liang Zhen Agung dan Kerajaan Sang Zhen Utara telah berperang, dan pertempurannya begitu sengit." Saudara muda Fu yang baru tiba segera berkata, "Tentu saja, sekarang wilayah di antara dua kerajaan sejati adalah tanah tandus yang membentang bermil-mil jauhnya, dan jumlah kota yang hancur tak terhitung banyaknya." Kultivator bermarga Fu itu sedikit merendahkan suaranya saat mengatakan ini, "Misi ini pasti sangat bermanfaat, dan baik kerajaan sejati Liang Agung maupun kerajaan sejati Sang Utara tidak berada di bawah yurisdiksi Sekte Pedang Luo Hong kita. Mengapa sekte kita mengeluarkan misi ini dan mengapa kita mengirim beberapa murid Yuan Hun untuk menyelidiki lagi pula? Apa keuntungan besar yang bisa didapat dari persaingan antara kedua kerajaan sejati ini?" tanya Fu Shengnan ragu. Pada saat ini, kakak senior Wen juga melihat misi sekte tersebut, dan dia juga agak bingung. Kultivator bermarga Fu berbisik, "Kakak senior Xian sudah mendaftar, dan kakak senior Ke juga sudah mendaftar. Untuk apa murid sejati mendaftar kalau tidak ada manfaat yang signifikan lagi pula? Ku dengar banyak murid sejati dan murid inti dari sekte-sekte besar akan pergi. Perang antara kerajaan sejati Liang Agung dan kerajaan sejati Sang Utara ini bukan masalah kecil. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" tanya saudara senior Wen dengan penuh semangat. Dia sibuk di luar beberapa hari terakhir dan baru saja kembali ke sekte, jadi dia bahkan belum mendengar kabar ini. Tentu saja dia tahu siapa kakak senior Xian. Dia adalah Lou Xian, wanita tercantik di Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Bahkan di Tianzu, tak seorang pun bisa melampauinya paling banter, mereka hanya bisa disejajarkan dengannya. Tak hanya itu, Lou Xian juga berada di puncak alam jiwa Yuan, hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa. Adapun kakak senior Ke, dia adalah Ke Hongsui, salah satu dari dua wanita cantik dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Dia juga memiliki tingkat kultivasi jiwa Yuan yang sama sempurnanya dan sangat kuat. Bahkan di antara para kultivator jiwa Yuan di seluruh Tianzu, dia adalah salah satu tokoh teratas. Fakta bahwa dua orang dari Sekte Pedang Lohong mendaftar pada saat yang sama jelas menunjukkan bahwa pertempuran besar antara kerajaan sejati Liang Agung dan kerajaan sejati Sang Utara bukanlah pertempuran sederhana dan harus melibatkan item tingkat atas. "Kita juga akan mendaftar. Nanti aku tanya Suster Junior Han Rui. Aku akan pergi apapun yang terjadi." Mata kakak senior Wen menunjukkan sedikit semangat. "Aku akan meneleponnya, aku juga ingin pergi," kata Fu Shengnan dengan semangat yang sama. Dalam hatinya, kakak Ke bagaikan dewa. Jika kakak Ke saja pergi, bagaimana mungkin dia tidak pergi? Mungkin ada kesempatan untuk bergabung dengan kakak Ke. Memikirkannya saja sudah membuat jantungnya berdebar kencang. Setelah dengan mudah mengalahkan Wu Zuo di Ningcheng, ia berpartisipasi dalam beberapa duel lagi, mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah setiap kali, tanpa menghadapi tantangan berarti. Selain Wu Zuo, tidak ada kultivator lain yang mencoba membasminya. Ia hanya mengalahkan lawan-lawannya dan hanya itu saja, bahkan jarang mengalami luka ringan. Kultivator yang memimpin kompetisi tahap ke-9 cukup puas. Ia menyadari bahwa tingkat kultivasi Ningcheng jauh lebih kuat daripada kultivator Xuan Ye biasa. Terlebih lagi, kultivator ini tahu bagaimana menahan diri dan bersikap lunak jika memungkinkan. Adapun Ningcheng yang membasmi Wu Zuo di ronde pertama, sebagai seorang kultivator Nas Chen Sol, ia tentu saja melihatnya sekilas. Wu Zuo lah yang ingin membasmi Ningcheng terlebih dahulu, itulah sebabnya Ningcheng membalas. Sehari berlalu dengan cepat, dan Ningcheng dengan mudah masuk 300 besar. Ia cukup bingung mengapa ia tidak menemui masalah lebih lanjut setelah membasmi Wu Zuo. Mengapa Wen Han hanya mengirim Wu Zuo lalu menghilang tanpa jejak? Tanpa disadarinya, Wen Han sama sekali tidak menganggapnya serius, bahkan tidak repot-repot mengutus seseorang untuk menyampaikan pesannya. Di mata Wen Han, Ningcheng sudah tamat. Mengapa ia masih peduli pada semut yang begitu remeh? Kali ini, Sekte Pedang Pelangi Jatuh merekrut 100 murid inti, 70 di antaranya telah dipilih berdasarkan akar spiritual dan tingkat kultivasi mereka. Oleh karena itu, meskipun Ningcheng berhasil masuk 300 besar, ia hanya dapat bersaing untuk memperebutkan 30 tempat tersisa. "Kakak Ning, aku tahu kau pasti datang." Begitu kompetisi berakhir, Liang Kexin menemukan Ningcheng. "Saudari Liang,
Aku yakin kita akan segera menjadi murid batin. Ning Cheng sudah melihat persaingan Liang Kexin. Liang Kexin menang bahkan lebih mudah daripada dia, dan bisa dibilang masuk 30 besar bukanlah masalah sama sekali. Liang Kexin melirik sekeliling dengan hati-hati, lalu mengirimkan suaranya ke Ning Cheng, berkata, "Saudara Lin, saya bertemu Fu Shengnan sebelum kompetisi." Setelah mendengar kata-kata Liang Kexin, Ning Cheng mulai curiga bahwa kakak senior Wen yang ingin berurusan dengannya diatur oleh Fu Shengnan. Meskipun perekrutan murid-murid inti tampak ramai dan meriah, Ning Cheng tahu bahwa Sekte Pedang Pelangi Jatuh tidak menganggapnya serius. Hal ini terbukti dari sangat sedikitnya tokoh penting yang muncul selama kompetisi. Namun, hal ini tidak memengaruhi suasana hati Ning Cheng. Tujuannya adalah bergabung dengan sekte dalam dan kemudian mencari kesempatan untuk memasuki alam roh rendah untuk berkultivasi. Keesokan harinya, Ning Cheng dan Liang Kexin tiba di Batu Pedang Lohong lebih awal untuk berpartisipasi dalam pemilihan 30 tempat terakhir. Kompetisi semacam ini sama sekali tidak menjadi tantangan bagi Ning Cheng, ia dapat berkompetisi sesuai keinginannya. Lawan pertama Ning Cheng adalah seorang kultivator pria jangkung di alam cair mendalam tingkat ke-9. Kultivator ini jelas tahu kekuatan dan karakter Ning Cheng. Selama Ning Cheng tidak terbasmi, ia bisa kalah sesuka hatinya tanpa konsekuensi. Meskipun dia sangat kesal karena telah bertemu dengan Ning Cheng, dia masih harus menangkupkan tangannya dan berkata, "Chunyu Zhen memohon bimbingan kakak senior Ning, dan memohon kakak senior Ning untuk menunjukkan belas kasihan." Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Ning Cheng, dia masih memanggil Ning Cheng dengan sebutan kakak senior. Ning Cheng tersenyum tipis, "Tidak masalah, silakan mulai." Begitu selesai berbicara, Ning Cheng tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Tatapan mata penuh niat membasmi yang tajam tertuju padanya. Indra kedewaannya luar biasa kuat, dan Purple Mansion serta meridiannya telah sepenuhnya dibentuk ulang oleh Xuan Huang Origin, sehingga niat membasmi ini tak dapat lepas dari indranya. Ning Cheng segera mengamati area tersebut dengan hati-hati menggunakan indera ilahinya, dan ia melihat 8 atau 9 pemuda dan pemudi berdiri di panggung utama menyaksikan pertandingan di bawah. Pada saat yang sama, ia juga melihat beberapa wajah yang familiar, dan tatapan tajam penuh niat membasmi itu milik Fu Shengnan. Wanita itu lagi. Aku tidak menyangka dia akan datang menonton pertandingan. Selain dia, ada 7 atau 8 orang lain yang berdiri di panggung utama menonton pertandingan. Para pemuda dan pemudi ini semuanya adalah kultivator Yuan Hun. 2 orang dengan tingkat kultivasi tertinggi telah mencapai tahap kesempurnaan Yuan Hun. Ning Cheng sama sekali mengabaikan Fu Shengnan. Di matanya, Fu Shengnan hanyalah orang biasa. Yang mengejutkannya adalah di antara kelompok pemuda dan pemudi ini, 2 kultivator di puncak alam jiwa Yuan tidak lebih tua darinya. Melihat ini, Ning Cheng semakin merindukan alam roh kecil. Menurutnya, fakta bahwa Sekte Pedang Pelangi Jatuh memiliki begitu banyak ahli muda jelas tidak dapat dipisahkan dari alam roh kecil. Pada saat ini, serangan Chunyu Zhen telah sepenuhnya terungkap. Ning Cheng dengan hati-hati menghadapinya, tetapi tidak dengan cepat mengalahkan Chunyu Zhen. Ia merasakan beberapa indera ilahi menyapu dirinya dari waktu ke waktu, dan ia juga memiliki beberapa konflik dengan Fu Shengnan. Ia harus berhati-hati. Selain itu, Chunyu Zhen tidak bisa memaksanya untuk menggunakan kartu trufnya. "Kakak senior Wen, ada apakah orang ini masih hidup dan sehat?" Fu Shengnan bertanya kepada kakak senior Wen, yang berdiri tak jauh darinya. Ia sedikit kesal, tetapi tak berani bertanya lebih lanjut. Kultivator bermarga Wen juga mengerutkan kening. "Aku juga tidak tahu. Aku sudah memberi Wu Zuo beberapa jimat level 5, jadi orang ini seharusnya tidak muncul di panggung hari ini. Sekarang sepertinya Wu Zuo terbasmi olehnya, tapi aku melihat serangannya biasa saja. Bagaimana mungkin Wu Zuo bisa kalah darinya?" Fu Shengnan mengerutkan bibir dan tetap diam. Ia memutuskan untuk tidak meminta bantuan lagi. Kalaupun ia mau, ia akan melakukannya sendiri. Kultivator bermarga Wen merasakan ketidakpuasan Fu Shengnan dan tersenyum tipis, lalu berkata, "Dia hanya seekor semut. Jangan khawatir, adik Shengnan. Aku tidak tahu trik apa yang dia gunakan kali ini. Aku akan membuatnya mengerti konsekuensi menyinggung adik Shengnan secepat mungkin." Tampak agak puas dengan apa yang dikatakan kultivator bermarga Wen, Fu Shengnan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi hanya mengangguk. Berdiri tak jauh dari situ, Sun Hanrui mengamati ekspresi antara kultivator bermarga Wen dan Fu Shengnan, tengah tenggelam dalam pikirannya. Yang lain semua mengamati situasi di arena dengan penuh perhatian, tampaknya mendapati pertarungan antara para kultivator Xuan Liquid cukup memikat bagi para kultivator Yuan Soul ini. Berdiri di sebelah kanan panggung utama adalah 2 orang kultivator wanita,
yang satu mengenakan gaun ungu dan yang lainnya mengenakan gaun bunga biru muda. Kakak senior Xian, lihatlah kultivator berjubah coklat di tahap ke-6 itu. Dia berada di puncak alam cairan mendalam, dan serangannya sangat kejam dan menentukan, jauh melampaui para kultivator cairan mendalam biasa. Yang berbicara adalah kultivator perempuan bergaun bunga. Suster senior Xian mengangguk. Benar, di antara semua pesaing ini, orang ini seharusnya dianggap yang paling kuat. Awasi dia, dan jika dia bersedia, bawa dia. Bagaimana mungkin dia tidak mau kesempatan seperti ini jarang datang. Kultivator perempuan bergaun bunga biru muda itu terkekeh. Lagi pula, kalau dia melihat kakak senior seperti ini, dia bisa pingsan. Dia mungkin berpikir, dari mana datangnya peri secantik ini. Jangan bicara asal-asalan, pilih satu atau dua lagi, kata kakak senior Xian dengan kesal. Sikap Ning Cheng yang rendah hati dengan cepat mengalihkan perhatian indera-indera ilahi yang mengamatinya. Bahkan ketika indera-indera ilahi sesekali menyapu, mereka hanya mengamati lawan-lawannya. Terdapat 30 tahap kompetisi untuk menentukan 30 peserta teratas, dan tidak ada sistem kompetisi sistem gugur hanya pemenang setiap tahap yang dipilih. Hasilnya diumumkan dalam waktu lebih dari setengah hari. Ning Cheng meraih juara pertama di tahap ke-9, dan Liang Kexin meraih juara pertama di tahap ke-17. Keduanya berhasil masuk 30 besar dan menjadi murid inti Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Untuk meraih juara pertama di platform masing-masing, ke-30 kontestan jelas bukan lawan sembarangan, hampir semuanya memiliki keahlian unik masing-masing. Satu-satunya pengecualian adalah Ning Cheng di platform 9. Ning Cheng memenangkan setiap pertandingan, tetapi setiap kemenangannya terasa biasa saja dan biasa saja. Ia sudah menganggap Fu Shengnan sebagai musuh potensial dan tidak akan pernah membiarkannya mengetahui jurus pamungkasnya. Oleh karena itu, selain Ning Cheng pada tahap 9, pemenang tempat pertama pada tahap lainnya telah dievaluasi berulang kali. Setelah 30 murid terpilih, seorang lelaki tua berjanggut panjang tiba-tiba terbang dan mendarat di panggung utama arena. Bahkan para kultivator jiwa baru lahir muda di panggung utama pun memberi jalan kepadanya ketika mereka melihatnya naik. Ning Cheng, yang berdiri bersama 29 kultivator terpilih lainnya, menduga bahwa lelaki tua ini pasti memiliki status tertentu di Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Setelah mendarat di panggung utama, lelaki tua itu melirik ke arah 30 orang itu, mengangguk puas, lalu berkata dengan lantang, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada 30 talenta luar biasa yang berhasil masuk ke dalam 30 besar. Selamat telah menjadi murid inti Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Kalian akan memiliki tempat tinggal gua sendiri dan dapat mempelajari seni Tao di dalam Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Sekte Pedang Pelangi Jatuh adalah salah satu sekte besar di Tianzhu, dan perekrutan muridnya selalu meriah. Namun, kali ini terasa agak terburu-buru. Sebenarnya, ini bukan hari perekrutan resmi untuk Sekte Pedang Pelangi Jatuh, ini hanyalah perekrutan sementara untuk murid-murid inti. Melihat keributan di bawah, lelaki tua itu meredakannya dengan tangannya. Tapi murid-murid inti yang terpilih kali ini mungkin akan menerima manfaat yang bahkan tak terbayangkan. Sekarang, semua murid inti yang terpilih kali ini, silakan masuk ke aula samping untuk memberikan misi. Ning Cheng tiba-tiba punya firasat buruk. Ia menyadari bahwa ia belum mengerahkan segenap upayanya kali ini dan belum melakukan semuanya dengan benar. Saudara Ning, ayo kita bergegas ke sana juga. Liang Kexin sangat gembira. Apapun yang terjadi, ia kini telah menjadi murid inti sejati Sekte Pedang Lohong. Ketika Ning Cheng dan Liang Kexin tiba di aula samping tempat misi diberikan bersama sekelompok orang, sudah ada banyak orang di sana. Ning Cheng bahkan tidak perlu bertanya untuk menebak bahwa para kultivator yang tiba lebih dulu kemungkinan besar adalah 70 murid inti yang telah direkrut sebelumnya. Yang membuat Ning Cheng bingung adalah para kultivator Yuanhun muda yang telah menonton kompetisi dari panggung utama juga datang ke sini. Setelah semua orang masuk, seorang kultivator parubaya melangkah maju dan berkata, 100 murid batin yang direkrut kali ini semuanya ada di sini. Penatua Hong menyebutkan kesempatan yang tak terbayangkan sebelumnya, dan sekarang saya akan memberitahu Anda apa kesempatan itu. Kesempatan ini adalah bahwa beberapa dari Anda mungkin memiliki kesempatan untuk berkultivasi di alam roh rendah selama sebulan. Perkataan kultivator parubaya itu langsung terpotong oleh ledakan diskusi yang heboh. Banyak kultivator yang ingin bergabung dengan Sekte Pedang Pelangi Jatuh karena memiliki alam roh kecil. Dan sekarang, seseorang memberitahu mereka bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk berkultivasi di alam roh kecil selama sebulan. Mustahil untuk tidak bersemangat akan hal seperti itu. Hati Ning Cheng mencelos, ia tahu ia pasti telah melakukan kesalahan.
Para kultivator Yuan Hun yang menonton dari pinggir lapangan mungkin ada di sana untuk mencoba mengamankan tempat di alam roh kecil. Namun, ketika tatapan Ning Cheng tertuju pada Fu Shengnan yang menatapnya dengan kebencian, ia tiba-tiba menjadi tenang. Sekalipun ia tidak memiliki kesempatan kali ini, ia akan memiliki kesempatan lain untuk memasuki alam roh kecil di masa depan. Lagi pula, sebulan saja tidak berarti apa-apa baginya. Semuanya, harap diam dan biarkan aku menjelaskan. Pria parubaya itu segera menggunakan tangannya untuk meredam suara itu lagi ia memahami kegaduhan yang terjadi. Setelah semua orang tenang, kultivator pria parubaya itu berkata, perang antara kerajaan sejati Liang Agung dan kerajaan sejati Sang Utara ini telah menyebabkan banyak kematian dan cedera. Banyak sekte telah mengirimkan murid-murid penting untuk menengahi konflik dan mencegah kehancuran dan korban lebih lanjut. Ning Cheng mencibir mendengar ini. Ia sudah cukup lama berada di benua Yixing. Sekalipun kedua kerajaan sejati hancur total dalam perang, tak ada sekte yang mau berbaik hati menengahi. Mereka tentu tak akan mengucapkan sepatah kata pun tentang penderitaan dan kehancuran yang meluas. Ia sangat mengenal para kultivator di sini. Fakta bahwa kultivator parubaya ini mengatakan hal-hal seperti itu berarti sesuatu yang berharga pasti telah muncul dalam perang ini, atau sesuatu yang sepadan dengan keterlibatan sekte. Untuk menghindari perselisihan yang lebih besar, semua sekte besar telah sepakat bahwa hanya kultivator di bawah alam Yuan Hun yang diizinkan pergi. Faktanya, tidak ada gunanya bagi kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi untuk pergi. Kalian akan tahu nanti ketika saatnya tiba. Tatapan kultivator parubaya itu menyapu 100 murid inti yang baru direkrut sebelum melanjutkan. Sekte Pedang Pelangi Jatuh kami mengirimkan 4 murid sejati dan 4 murid inti kali ini. Namun, setiap murid harus membawa 1 atau 2 murid cairan mendalam. Murid-murid cairan mendalam ini harus kuat dan cerdas. Pada titik ini, bukan hanya Ning Cheng, tetapi juga murid-murid inti yang baru terpilih lainnya mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa murid yang dipilih berdasarkan akar spiritual mereka yang kuat dan yang kekuatannya sedikit lebih lemah sudah tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. 8 murid sejati dan murid inti hanya boleh membawa maksimal 16 orang saat mereka pergi. Melihat suasana yang agak muram, kultivator parubaya itu meninggikan suaranya, semua murid inti yang terpilih dan dibawa pergi akan memiliki waktu 1 bulan untuk berkultivasi di wilayah spiritual kecil sekte ini. Ini menunjukkan rasa hormat sekte yang tinggi kepadamu. Ning Cheng menghela napas. Sesuai dugaannya, meskipun ia memenangkan setiap pertandingan, tak satu pun dari 30 besar pernah kalah. Sepertinya para murid sejati atau murid inti ini tidak akan memilihnya saat memilih tempat. Penampilan kalian di atas panggung telah disaksikan oleh semua murid sejati dan murid inti. Mereka yang terpilih akan tetap tinggal, sementara yang tidak terpilih akan langsung menuju aula urusan murid dalam untuk mengambil tempat tinggal gua mereka dan menyelesaikan prosedur masuk. Setelah kultivator parubaya itu selesai berbicara, ia berdiri di samping, jelas menunggu para murid sejati dan murid inti memilih tempat mereka. Kakak, kau adalah murid tertua Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Pergilah dulu, ujar beberapa pemuda dan pemudi serempak. Terima kasih atas kata-kata baik kalian, rekan-rekan murid. Kalau begitu, saya pergi dulu. Seorang kultivator muda yang usianya belum mencapai 30 tahun berjalan keluar sambil tersenyum. Pria yang tampan. Pria ini benar-benar bisa menyanyikan peran wanita dalam opera Peking. Ning Cheng dengan tulus memuji penampilan kakak Ke yang memukau. Ia mengenakan jubah brokat biru muda, dan sabuk brokat hitam berpola melingkar di pinggangnya seluruhnya terbuat dari artefak sihir pertahanan. Ia tinggi dan ramping, dengan sikap yang lembut dan anggun. Bahkan pakaian ini bisa menghasilkan banyak batu roh. Bayangan batu roh memicu keinginan Ning Cheng untuk mengisi dantiannya di alam roh kecil. Hanya ketika dantiannya penuh, ia akan memiliki kesempatan untuk maju ke alam inti mendalam. Seorang kultivator pria tampan melangkah maju, menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat, dan berkata dengan sopan, "Saudara-saudara, saya Ke Hongsui, murid sejati Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Panggil saya kakak senior Ke. Di hati saya, tidak ada perbedaan antara murid sejati, murid inti, murid batin, dan murid lahiriah. Setelah bergabung dengan Sekte Pedang Pelangi Jatuh, kita semua adalah sesama murid. Kita harus saling mendukung, meningkatkan kultivasi, membawa kehormatan bagi diri kita sendiri, dan membawa kejayaan bagi sekte." Ke Hongsui cukup fasih. Setelah berbicara beberapa saat, ia langsung membuat semua orang merasa bahwa kakak senior ini adalah orang yang sangat baik, dan pada saat yang sama, mereka mendapatkan banyak pengakuan untuk Sekte Pedang Lohong. Karena perang besar antara Kerajaan Sejati Liang Agung dan Kerajaan Sejati Sang Utara,
sekte kami juga memiliki misi untuk pergi dan menengahi. Saya tidak berani mengatakan bahwa misi ini semata-mata untuk menengahi perang antara kedua kerajaan sejati. Faktanya, kami tidak memenuhi syarat untuk menengahi. Kami pergi ke sana karena alasan lain. Kesempatan yang akan diterima oleh para murid yang terpilih untuk pergi mungkin lebih besar daripada mereka yang tetap tinggal di alam roh rendah untuk berkultivasi. Namun, ada juga risiko kematian. Jika Anda tidak ingin pergi, Anda dapat melangkah maju dan tetap tinggal di sekte untuk berkultivasi. Ini wajar saja, dan tidak ada yang akan menyalahkan Anda. Kata-kata Ke Hongsui justru semakin disukai semua orang. Apakah ini lebih tepat mengaku sebagai penengah perang antara dua kerajaan sejati? Menyebut dirinya sebagai sosok yang patut dikasihani, siapa yang coba kau tipu, siapa yang mau menjalankan misi yang tidak menguntungkan mereka. Aku akan memilih satu murid. Feng Zhen dari tahap ke-13. Ke Hongsui kemudian mengumumkan murid inti yang ingin dipilihnya. Mendengar kata-kata Ke Hongsui, seorang kultivator pria yang berdiri di samping Ning Cheng segera melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat, Feng Zhen berterima kasih kepada kakak senior atas kebaikannya. Salam untuk semua kakak dan adik. Ke Hongsui tersenyum tipis dan berkata, Feng Zhen, berdiri saja di sampingku. Aku akan segera mengurusnya untukmu. Baik, kakak Ke. Feng Zhen melangkah keluar dari kerumunan, berdiri di belakang Ke Hongsui dengan banyak tatapan iri. Adik Zian, aku sudah menentukan pilihanku. Sekarang giliranmu untuk memilih. Setelah Ke Hongsui selesai berbicara, dia secara sukarela minggir. Ning Cheng melihat seorang kultivator wanita bergaun ungu muda mengangguk dan perlahan berjalan keluar. Ning Cheng bahkan bisa mendengar seruan kaget dari banyak kultivator di sekitarnya. Ia tahu mereka sedang mengagumi kecantikan wanita bergaun ungu itu. Adik perempuan Zian ini memang cantik, sama sekali tidak kalah dengan Yan Ji dan Nalan Ruxue. Terlebih lagi, dari segi temperamen yang mulia, adik perempuan Zian ini melampaui Yan Ji dan Nalan Ruxue. Matanya yang sejernih air, berpadu dengan wajahnya yang menawan, sungguh sempurna. Pakaian dan gaya rambutnya tidak dimaksudkan untuk menonjolkan wajah cantiknya, justru, wajah cantiknya menonjolkan gaya rambut dan busananya yang kasual. Seorang wanita berpenampilan seperti ini, jika ia hidup di generasi selanjutnya, tidak akan membutuhkan riasan atau akting, hanya berdiri di sana saja sudah menjadi pemandangan yang menakjubkan. Ning Cheng telah melihat begitu banyak wanita cantik sejak tiba di benua Yixing, dan ia bukan lagi pemuda mesum seperti dulu. Ia tahu bahwa di sini, wanita tidak perlu operasi untuk menjadi cantik. Banyak ramuan spiritual, ramuan, dan bahkan teknik kultivasi dapat memberikan aura yang tak tertandingi bagi wanita. Seiring waktu, aura ini secara bertahap akan menghapus kekurangan kecil, membuat seorang wanita semakin cantik, tidak ada yang istimewa darinya. Lan Su pernah mengatakan bahwa ia memiliki teknik kultivasi yang bisa diwariskan kepada tunangannya, Luo Fei. Memikirkan hal ini, Ning Cheng tiba-tiba teringat tunangannya, Ji Luo Fei. Setelah penampilan Luo Fei pulih, kemungkinan besar ia tidak akan kalah cantik dari suster junior Zian ini, atau bahkan Yan Ji, Nalan Ruxue, dan yang lainnya. Lagi pula, meskipun ia sedikit kurang cantik, memangnya kenapa ia tidak mencari istri yang hanya berwajah cantik? Melihat Ning Cheng tenggelam dalam pikirannya, Sun Hanrui, yang berdiri di samping, tiba-tiba ingin tertawa. Semua orang fokus pada siapa yang akan dipilih oleh para murid sejati dan murid inti ini, tetapi Ning Cheng tampaknya memikirkan hal lain. Ia merasakan sesuatu yang berbeda tentang Ning Cheng saat pertama kali bertemu dengannya. Jika dia kultivator biasa, kultivator cairan mendalam mana yang berani dengan santai menghentikan kultivator jiwa baru lahir seperti dia di jalan untuk meminta bantuan. Dan tanpa rasa takut atau hierarki sama sekali. Dan kultivator cairan mendalam mana yang berani menyuruh kultivator jiwa baru lahir untuk pergi, mungkin hanya orang yang berhati tebal yang akan melakukan itu. Kekuatan Ning Cheng tidak buruk, hanya saja kemampuannya agak terlalu biasa. Kemampuannya untuk menembus 30 besar adalah karena keberuntungan dan fondasi yang kuat. Anda dapat mengetahui dari pertarungannya bahwa ia bertarung habis-habisan di setiap pertandingan dan akhirnya menang atas lawan-lawannya dengan fondasi yang kuat. Wanita bergaun ungu itu juga tersenyum. Tatapannya menyapu semua kultivator Xuan Ye sebelum akhirnya tertuju pada Ning Cheng yang sedang melamun. Semua murid lainnya menatapnya dengan tegang, sepertinya hanya pria ini yang sedang memikirkan hal lain. Namun, wanita bergaun ungu itu segera mengalihkan pandangannya. Saudara-saudari junior, nama saya Lou Zian, dan saya juga murid sejati Sekte Pedang Lohong. Selebihnya, Diakon Hong dan saudara senior Ke sudah mengatakannya, jadi saya tidak akan mengulanginya. Kali ini,
Saya hanya akan memilih satu murid inti, dan saya telah memilih Cheyan dari tingkat ke-6. Ketika seorang biksu berjubah coklat mendengar Lou Ziyan memilih namanya, ia begitu gembira hingga hampir gemetar. Ia segera melangkah maju, membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu berdiri dengan hati-hati di belakang Lou Ziyan. Ning Cheng tersadar dari lamunannya dan diam-diam mengagumi mereka. Selama kompetisi, ia juga memperhatikan pertandingan-pertandingan lainnya. Entah itu Feng Zhen, yang dipilih Ke Hongsui, atau Cheyan, yang dipilih Lou Ziyan, ia menganggap mereka berdua cukup tangguh. Setelah Lou Ziyan memilih orang-orangnya dan pergi, orang ketiga yang keluar adalah seorang pemuda yang tampak sangat acuh tak acuh. Hu Hong, murid sejati Sekte Pedang Pelangi Jatuh, telah memilih Yu Tingmeng untuk menemaninya. Cara bicara pria itu sedingin dan sesingkat ekspresinya. Ning Cheng sudah mengetahuinya pemilihan murid mengikuti hierarki dari murid sejati hingga murid inti, dengan tingkat kultivasi yang bervariasi dari tertinggi hingga terendah. Dua yang pertama terpilih, Ke Hongsui dan Lou Ziyan, keduanya adalah kultivator di puncak alam jiwa Yuan, sementara Hu Hong adalah seorang kultivator di alam jiwa Yuan tingkat ke-6. Seketika, murid sejati Zuo Xiangsu, murid inti Wen Han, dan Fu Huahui semuanya keluar dan memilih murid dalam dengan tingkat kultivasi Suanyai. Diperkirakan karena setiap murid sejati hanya memilih satu murid batiniah, maka pemilihan murid inti berikutnya juga hanya melibatkan satu orang. Ning Cheng terkejut karena tidak ada yang memilih Liang Kexin, dan yang lebih mengejutkan lagi, Liang Kexin juga tidak terpilih. Menurutnya, penampilan Liang Kexin sungguh luar biasa meskipun ia tidak berani menyebutnya yang terbaik, ia jelas masuk dalam 5 besar. Seperti dugaan Ning Cheng, orang ketujuh yang maju adalah murid inti Sun Hanrui. Ia tersenyum pada Ning Cheng, lalu menangkupkan tangannya sebagai salam hormat dan berkata, Sun Hanrui, murid inti Sekte Pedang Lohong, memilih Liang Kexin untuk tahap ke-17. Terima kasih banyak, kakak senior Sun. Liang Kexin sangat gembira mendengar Sun Hanrui telah memilihnya dan segera melangkah maju untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dibandingkan dengan itu, ia sangat ingin kembali ke kerajaan sejati Liang Agung. Lagi pula, ia masih punya waktu sebulan untuk berkultivasi di alam roh kecil. Aku sudah menentukan pilihanku, adik Sengnan, giliranmu. Sun Hanrui tersenyum tipis pada Fu Sengnan di sampingnya, lalu menarik Liang Kexin yang datang mendekat untuk minggir. Sikap Sun Hanrui terhadap Liang Kexin langsung mengundang tatapan bingung. Meskipun banyak murid batin yang terpilih sebagai murid sejati atau murid inti, tetap ada hierarki di antara mereka. Sebagian besar murid batin terpilih ini berdiri di belakang murid sejati dan murid inti. Sun Hanrui memegang tangan Liang Kexin seolah ini adalah yang pertama. Fu Sengnan berjalan keluar, melirik banyak tatapan penuh kerinduan yang diarahkan padanya, dan akhirnya menatap Ning Cheng. Saya memilih Ning Cheng, peraih posisi pertama pada tahap nomor 9. Mendengar suara Fu Sengnan, hati Liang Kexin dan Ning Cheng mencelos bersamaan, bahkan Sun Hanrui pun mengerutkan kening. Sun Hanrui sebelumnya menduga bahwa percakapan bisik-bisik antara Fu Sengnan dan Wen Han berkaitan dengan Ning Cheng. Kini setelah Fu Sengnan memilih Ning Cheng, ia yakin bahwa pilihan Fu Sengnan bukan karena kebaikan, melainkan karena ia memendam niat membasmi terhadap Ning Cheng. Ia mendesah dalam hati adik perempuannya, Sengnan, terlalu paranoid. Ia merasa persahabatan Ning Cheng dan Fu Xiaomei tanpa motif tersembunyi Fu Sengnan mungkin terlalu banyak berpikir. Murid-murid lain dengan tingkat kultivasi Yuan Hun memandang Fu Sengnan dengan curiga. Sebagai murid inti, Fu Sengnan seharusnya tidak memiliki penilaian seburuk itu. Meskipun Ning Cheng nomor 9 juga memenangkan setiap pertandingan, semua orang telah melihat situasi sebenarnya. Paling banter, ia hanya bisa dianggap sebagai murid inti yang biasa-biasa saja. Fu Sengnan berasal dari keluarga Fu, tentu saja penilaiannya tidak akan seburuk itu, bukan? Ketika Ning Cheng mendengar bahwa Fu Sengnan telah memilihnya, ia tahu betul bahwa Fu Sengnan akan menyerangnya. Benar-benar jalang itu, pikir Ning Cheng dengan marah, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Tanpa boneka jiwa Yuan level 6 miliknya, ia kini 100% bukan tandingan Fu Sengnan. Terima kasih telah memilihku, kakak senior. Meskipun aku memenangkan juara pertama di etape ke-9, aku membayar harga yang mahal. Aku penuh luka dan sekarang aku lemah dan kelelahan. Yang paling ingin kulakukan saat ini bukanlah pergi ke kerajaan Liang Agung atau kerajaan Sang Utara, tetapi mencari tempat untuk tidur selama 3 hari 3 malam. Ning Cheng melangkah maju tanpa ragu dan menawarkan diri untuk menolak tugas itu. Suaranya penuh energi, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan.
Kenapa dia mau melakukan perjalanan berisiko seperti itu bersama seorang kultivator Yuan Hun yang menyimpan dendam padanya? Dia pasti sudah gila. Semua kultivator di aula menatap Ning Cheng dengan tak percaya. Dari mana datangnya kultivator seberani itu meskipun kakak senior mereka, Ke Hong Sui, mengatakan itu opsional, itu hanya basa-basi. Lagi pula, bagi seorang murid inti untuk memilih murid batin untuk mengikutinya adalah suatu kebaikan yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka menolaknya? Mata Fu Shengnan berkobar karena marah, tetapi ia harus menahannya dan berkata dengan tenang, aku melihat energi sejatimu melonjak, dan kau berbicara dengan suara yang kuat, tanpa sedikit pun rasa sakit. Apa kau mencoba tidak menghormatiku lagi pula? Bahkan jika kau hanya terluka ringan, aku akan menyembuhkanmu. Kami para kultivator paling membenci kemalasan. Tidur selama 3 hari, bagaimana mungkin kau memikirkan hal itu? Bahkan jika murid malas sepertimu bergabung dengan sekteku, itu tidak akan baik. Pada saat ini, kebanyakan orang menyadari bahwa Ning Cheng mungkin memiliki konflik dengan Fu Shengnan. Beberapa murid baru yang bergabung dengan Sekte Pedang Pelangi Jatuh mengagumi keberanian Ning Cheng sekaligus mengkhawatirkannya, dan beberapa lainnya bersukacita. Seorang murid baru Sekte Pedang Pelangi Jatuh sudah sangat tidak sopan dan melanggar hukum. Kita lebih suka tidak memiliki murid seperti itu. Setelah Fu Shengnan selesai berbicara, suara marah lain menegur. Ning Cheng mengenali kultivator laki-laki yang telah berbicara mewakilinya. Dia adalah kultivator laki-laki muda yang sama yang bersama Sun Hanrui hari itu. Ning Cheng menggenggam tangannya dengan bingung dan bertanya, bolehkah aku bertanya siapakah sesepuh ini? Dengarkan baik-baik, aku Wen Han, murid inti Sekte Pedang Pelangi Jatuh, kata kultivator laki-laki itu dengan nada menghina. Ning Cheng teringat apa yang dikatakan Wu Zuo di panggung kompetisi dan menyadari bahwa Wen Han ini adalah orang yang telah berkonspirasi dengan Fu Shengnan untuk menjebaknya. Ning Cheng menurunkan tangannya yang tergenggam dan mencibir, jadi kau ternyata bukan seorang penatua. Kau mengejutkanku. Dilihat dari nada aroganmu, kupikir kau seorang penatua. Ternyata kau hanya seorang murid. Aku benar-benar tidak menyangka seorang murid inti Sekte Pedang Pelangi Jatuh memiliki kekuatan sebesar itu. Kau bisa mengusir murid inti dengan begitu mudahnya. Mengesankan, mengesankan. Jika kau seorang penatua, bukankah seharusnya mereka yang menaatiku akan makmur, mereka yang menentangku akan binasa? Setelah berbicara, Ning Cheng menangkupkan tangannya memberi hormat kepada kultivator paruh baya itu dan berkata, Pelayan Hong, saya baru saja menjadi murid inti Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Saya tidak mengerti banyak aturannya. Bolehkah saya bertanya, Pelayan Hong, apakah wabah ini memiliki wewenang untuk mengusir murid inti seperti saya? Diakon Hong terdiam. Jika Wen Han ingin diam-diam menyingkirkan murid inti seperti Ning Cheng, itu hanya masalah sepele. Namun, mengatakan akan mengeluarkannya secara terbuka adalah sesuatu yang sama sekali bukan wewenangnya. Kamu, Wen Han tidak tahan lagi dengan ejekan Ning Cheng, dan aura pembasminya segera menyebar. Apa maksudmu? Kamu kakak senior Ke baru saja dengan jelas menyatakan bahwa pergi ke kerajaan Liang Agung sepenuhnya atas kemauan sendiri. Aku hanya merasa tidak enak badan, apa salahnya aku tidak pergi? Kita semua murid Sekte Pedang Pelangi Jatuh, dan kakak senior Ke juga mengatakan bahwa apapun jenis murid kita semua adalah sesama murid, tidak ada perbedaan antara bangsawan dan rendahan. Jika aku menyukaimu, aku akan memanggilmu adik juniorku yang menjijikkan. Jika tidak, kau pikir kau siapa? Ning Cheng merasa sangat kesal karena ia tidak punya dendam terhadap pria ini, tetapi pria ini diam-diam menyakitinya untuk menyenangkan seorang wanita. Dia sama sekali tidak percaya bahwa pihak lain di dalam Sekte Pedang Pelangi Jatuh bisa melakukan apapun padanya. Paling buruk, dia bisa meninggalkan sekte dan melepaskan status murid inti. Lagi pula, kakak senior bernama Ke Hong Sui pernah berkata sebelumnya bahwa tinggal atau pergi adalah pilihan sukarela. Jika Ke Hong Sui ingat apa yang dia katakan, dia akan maju dengan sukarela. Ketika Ning Cheng mengatakan ini, bukan hanya semua murid inti, tetapi bahkan murid sejati dan murid inti menatapnya dengan tatapan kosong. Dari mana orang ini berasal? Sekarang dia telah menjadi murid inti Sekte Pedang Pelangi Jatuh, bagaimana mungkin dia begitu sembrono menyinggung murid inti? Diakon Hong, lihat ini. Beginilah rupa murid-murid batin kita. Jika ini tidak terjadi di depan umum, Wen Han pasti sudah membasmi Ning Cheng. Diakon Hong juga agak terganggu. Meskipun kata-kata Ning Cheng tidak menyenangkan, dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Namun, bagi seorang murid batinia untuk bersikap begitu sombong memang keterlaluan. Tepat ketika pelayan Hong sedang dilema, Ke Hong Sui tiba-tiba melangkah maju dan berkata dengan tenang, saudara muda Ning tidak salah.
Entah dia sedang sakit atau tidak ingin pergi ke kerajaan sejati Liang Agung atau kerajaan sejati Sang Utara, itu adalah kebebasannya. Kalau begitu, saudari muda Sengnan, silakan pilih murid lain. Terima kasih, kakak senior Ke. Mendengar ini, penyakitku tiba-tiba hilang, tapi aku tetap tidak mau mengambil risiko. Ning Cheng tahu kapan harus berhenti dan menggenggam tangannya sebagai ucapan terima kasih kepada Ke Hongsui. Ke Hongsui menatap Ning Cheng dengan senyum penuh arti, mengangguk, lalu mundur. Wajah Wen Han berubah pucat karena marah, tetapi dia tidak berdaya. Baik, kakak senior, kalau begitu aku pilih Mao Hongkuo. Mendengar Ke Hongsui memanggilnya adik perempuan Sengnan, amarah Fu Sengnan lenyap tanpa jejak. Ia bahkan tidak mendengar sarkasme Ning Cheng, nadanya bahkan terdengar sedikit malu. Saat itu, ia benar-benar lupa siapa Ning Cheng. Melihat masalah telah terselesaikan, Diakon Hong segera melangkah maju dan berkata, 8 murid batin terpilih, silakan tinggal di sini. Murid-murid baru lainnya, silakan ikut saya ke aula urusan segera untuk mengambil token giok identitas kalian dan menyelesaikan prosedur pindah ke gua tempat tinggal kalian. Ning Cheng mengangguk kepada Liang Kexin dan Sun Hanrui. Sun Hanrui ingin membelanya sebelumnya, tetapi Ke Hongsui yang berbicara lebih dulu. Lagi pula, masalah itu diselesaikan hanya dengan satu kalimat dari kakak seniornya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kakak senior Zian, Kung Fu Ning Cheng biasa saja, tapi emosinya agak aneh. Seorang murid inti berani mengejek murid inti. Setelah Ning Cheng dan yang lainnya pergi, Zhuo Xiangsu mengirimkan suaranya kepada Lou Zian. Lou Zian merenung sejenak sebelum menjawab, Ning Cheng itu agak aneh. Orang biasa seharusnya tidak memiliki kepribadian seperti ini. Dalam kebanyakan kasus, kepribadian seseorang menentukan teknik kultivasi apa yang mereka praktikkan. Ning Cheng bukan tipe orang yang mudah menyerah, tetapi dia menunjukkan pengendalian diri dalam setiap tindakannya, yang agak aneh. Baiklah, aku mengerti. Lou Zian tidak melanjutkan. Sikap Ning Cheng yang terus-menerus menahan diri selama kompetisi, ditambah penampilan Fu Sengnan dan Wen Han, membuatnya menyadari bahwa Ning Cheng pasti menyimpan dendam terhadap mereka berdua. Ning Cheng ini bahkan tahu kapan harus maju dan mundur. Ia menyimpan dendam terhadap dua murid inti. Itulah sebabnya ia tidak ingin menjadi yang pertama menonjol dalam kompetisi. Namun, Fu Sengnan dan Wen Han bertindak terlalu jauh, membuat Ning Cheng marah. Lou Zian memahami hal ini dan senyum mengembang di bibirnya. Ia adalah seorang kultivator Xuan Ye yang cukup unik. Dengan kepribadian dan kekuatan yang begitu rendah, akan sulit baginya untuk berkembang di sekte pedang Luo Hong yang kacau. Dimanapun ada orang, di situ ada dunia yang penuh intrik, dan sekte pedang pelangi jatuh pun tak terkecuali. Jangan tertipu oleh kata-kata manis Ke Hongsui. Kenyataannya, sekte pedang pelangi jatuh penuh dengan faksi. Ning Cheng, seorang kultivator Xuan Ye yang biasa-biasa saja, menyinggung dua murid inti saat tiba di sekte, dan bahkan Diakon Hong pun tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Jelas bahwa masa depannya akan cukup sulit. Ning Cheng tidak peduli dengan semua itu. Terlepas dari bagaimana nasibnya di sekte pedang pelangi jatuh, setidaknya sampai Fu Sengnan dan Wen Han kembali, tidak ada yang mengganggunya. Pergi ke kerajaan sejati Liang Agung dan kerajaan sejati Sang Utara untuk mengadu nasib, dia mungkin baru akan kembali setidaknya 6 bulan atau setahun lagi, kan? Karena khawatir Fu Sengnan dan Wen Han akan menyusahkannya, dia memilih puncak gunung tempat para pengikut batin berkumpul saat mencari gua, yaitu puncak pencucian pedang. Setelah menerima token giok identitasnya, beberapa barang penting untuk murid dalam, dan beberapa slip giok, Ning Cheng segera kembali ke gua tempat tinggalnya di puncak pedang pencucian. Puncak pencucian pedang adalah area dengan konsentrasi tertinggi bagi para murid inti sekte pedang pelangi jatuh. Energi spiritual di sini begitu kaya sehingga bahkan sebanding dengan puncak-puncak milik beberapa murid inti. Namun, karena banyaknya murid yang berlatih di sini, energi spiritualnya terdistribusi secara merata. Gua Ning Cheng terletak di dekat puncak gunung karena urat-urat spiritual mengalir ke atas dari kaki gunung. Selain itu, berbagai susunan pengumpul roh dari kaki gunung hingga puncak gunung hampir sepenuhnya menguras semua energi spiritual di sepanjang jalan. Namun, Ning Cheng tidak keberatan. Ia cukup puas dengan gua tempat tinggalnya saat ini. Meskipun 90% energi spiritual telah terkuras di sepanjang jalan, energi spiritualnya tetap melimpah di sini. Ini saja menunjukkan keagungan sekte pedang pelangi jatuh, sebuah sekte besar. Jika ia mengabaikan yang lain, Ning Cheng dapat dengan mudah membangun susunan pengumpul roh raksasa di sini, dan kecepatan kultivasinya tidak akan lambat sama sekali. Selain itu, terdapat sebuah danau spiritual di pintu masuk guanya.
Danau spiritual ini kemungkinan besar merupakan peninggalan pendahulunya. Meskipun tidak cocok untuk ditanami, beberapa tanaman herbal dan bambu spiritual ditanam di sekitar danau, sehingga suasananya setidaknya terasa nyaman. Ning Cheng telah terombang-ambing sejak tiba di benua Yixing, dan baru hari ini dia akhirnya memiliki tempat tinggal. Ning Cheng mendesah dalam hati. Akhirnya, ia menjadi pemilik rumah di benua Yixing. Sekalipun itu gedung tinggi dengan banyak orang, itu masih jauh lebih baik daripada terus-menerus menjadi tunawisma. Setelah melepaskan Grey Doll, Ning Cheng mulai membentuk berbagai formasi di sekitar area tersebut. Ia juga menunggu kedatangan Liang Kexin. Ia yakin Liang Kexin pasti akan datang menemuinya sebelum meninggalkan Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Benar saja, sebelum Ning Cheng selesai mendirikan barisan pertahanan, Liang Kexin dan Sun Hanrui tiba di Gua Ning Cheng. Ning Cheng sungguh terkejut dengan kedatangan Sun Hanrui. Ia mengira hanya Liang Kexin yang akan datang, tetapi Sun Hanrui ternyata juga datang. Dilihat dari ekspresi Liang Kexin dan Sun Hanrui, tampaknya hubungan mereka berdua sangat baik. 270.